2011 bagaimana formatnya bisa salah? Klik di sini. Disinilah saat kritis. Xiao Yu juga menyerang Jing, yang awalnya mengira kerangka serigala iblis bermata seribu berada di tanah datar, tetapi sekarang berada di Gunung Dong. Ini memiliki keuntungan besar bagi Ruyan untuk membunuh sumber naga suci melalui darah Raja Dewa Naga. Jadi menghemat banyak masalah. Tetapi waktu serangan perlu dikontrol dengan baik. Harus bisa menyerang saat larangan dicabut. Bahkan dia sendiri ingin melihat kerangka serigala iblis bermata seribu, dan bahkan hal-hal luar biasa seperti apa Qi Jue Mingpo itu. Kakak Du, mari kita mulai. Oke, baik Dai Tiangao dan Du Shen mengangguk sedikit dan mereka masing-masing mengeluarkan sepotong pedang kayu sepanjang sekitar 30 cm yang terbuat dari kayu sutra emas dengan benang emas di atasnya untuk menggambar simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah barang yang dirancang Men untuk larangan bawah tanah. Kemudian mantra terdengar dari keduanya. Pedang sutra emas di tangan mereka bergetar, dan simbol mantra di atas juga ditarik oleh suatu kekuatan untuk menjadi aktif dan terus bergetar. Lingkaran cahaya emas tumpah ke tanah dan menembus ke dalam tanah melalui mata. Xiao Yu melihat aura emas itu jatuh ke tanah yang terhalang oleh kekuatan aneh itu dengan mudah menyebabkan energi lemah bergerak-gerak, membuat pertahanan kekuatan yang terpenjara menjadi jauh lebih lemah. Cahaya keemasan pada pedang sutra emas itu juga berangsur-angsur melemah dan kabur. Xiao Yu mendesah di matanya. Mantra itu sungguh menakjubkan. Bukan tidak mungkin untuk menciptakan beberapa mantra ajaib jika Anda berkonsentrasi mempelajari mantra. Xiao Yu pertama kali berpikir untuk belajar setelah melihat mantra ajaib yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu hanya sekejap. Dia masih tidak ingin menghabiskan waktu di tempat lain. Setelah setengah jam, simbol mantra pada pedang sutra emas itu telah menghilang menjadi pedang hijau biasa dan pengekangan magis di bawahnya telah terangkat. Itu telah menjadi sangat lemah. Meski begitu, Xiao Yu memeriksanya dan itu sudah cukup. Kekuatan yang sebanding dengan level Tong Tian itu mengerikan. Bagaimanapun, kekuatan serigala iblis bermata seribu itu terkondensasi. Tampar, tampar. Dai Tiangao dan Du Shen menghancurkan kawat emas pada pedang sutra emas dan kedua pedang kayu itu langsung pecah menjadi banyak pecahan setelah sedikit kekuatan. Yah, pecahan-pecahan itu, seolah-olah mengandung semacam kekuatan, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia ke tanah, mereka melihat bahwa seluruh gunung terdistorsi. Pemberontakan luar angkasa, jantung Xiao Yu langsung tertegun untuk menghentikan tembakan Ruyan. Misteri ruang angkasa ini sangat misterius dan dapat disematkan pada suatu objek saat dibutuhkan. Ini jelas merupakan misteri ruang angkasa yang sangat pintar. Setidaknya Xiao Yu tidak dapat mencapai kekuatan itu. Jika ditembak, itu tidak berpengaruh. Itu hanya dapat menyerbu mereka. Dari pecahan-pecahan itu berkumpul bersama untuk membuat tanah terdistorsi secara aneh dengan suara yang agak tua. Itu adalah mantra yang tersentak-sentak. Tanah dalam radius 100 meter dari pusat gunung mulai berbeda dari untaian bumi Chengdu yang bengkok. Simbol mantra, tanah juga mulai menjadi kosong, dan sebuah lorong muncul langsung ke area terlarang di bawah. Rusak, suara tua itu tiba-tiba berhenti. Tetapi kekuatan yang perkasa melintas dan memusnahkan kekuatan yang tertahan itu. Wow, tampaknya tirai air itu dikalahkan dan kekuatan penahan dengan cepat menghilang, menunjukkan ruang yang sangat besar. Du Shen dan Dai Tiangao melompat turun untuk pertama kalinya. Yang lain juga terbenam di dalamnya. Hanya 3 Yesuji yang masih aktif. Di luar untuk mencegah siapapun dan Warcraft mendekati mereka. Jelas itu bukan hubungan antara reruntuhan alam dan mereka hanya dapat melakukan patroli ini. Xiao Yu juga melihat situasi di dalam. Hanya dengan pandangan ini, dia tidak dapat mempercayai matanya karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Dan tulang-tulangnya, Du Shen dan Dai Tiangao, yang pertama kali masuk, berteriak pada saat yang sama. Sekilas, ruang besar itu tertutup rapat. Itu tidak pernah hancur, tetapi tulang-tulang serigala iblis bermata seribu yang seharusnya tergeletak di tanah telah menghilang. Cari 7 takdir, Dai Tiangao berkata dengan cemas. Secara relatif, mereka membutuhkan 7 jiwa putus asa lagi. Itulah tujuan perjalanan mereka. Tulang-tulang serigala iblis bermata seribu sangat penting sehingga mereka semua berada di belakang. Xiao Yu, yang sudah dekat dengan ruang bawah tanah ini, juga menyelidiki dengan hati-hati dan mencari hal-hal yang mungkin, tetapi tidak ada yang ditemukan dalam pencariannya, apalagi 7 takdir yang putus asa.
Dai Tiangao dan Du Shen menembak pada saat yang sama. Segera di telapak tangan kedua orang itu, kekuatan kelahiran dan kematian yang kuat muncul, menunjukkan warna hijau pucat, menyebar dan menutupi setiap sudut seluruh ruang. Tidak ada jawaban. 7 jiwa yang putus asa tidak ada di sini. Wajah Dai Tiangao menjadi sangat sulit untuk dilihat. Du Shen juga memancarkan mata dingin. Mereka tidak dapat mengetahui mengapa tidak ada 7 jiwa yang putus asa dan tidak ada tulang serigala iblis bermata 1000. Semuanya benar-benar berbeda dari imajinasi mereka. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa kekuatan penahan di sini selalu utuh dan tidak ada jejak kehancuran, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya, melalui. Anda harus tahu bahwa kekuatan penahan adalah kombinasi dari kekuatan yang dipancarkan oleh serigala iblis bermata 1000 setelah kematian, jadi ini tampak lebih tidak masuk akal. Apakah serigala iblis bermata 1000 akan dibangkitkan? Seorang master dari reruntuhan Wanji bertanya. Ketika dia mengatakan bahwa semua orang berkeringat. Bahkan Xiao Yu juga memiliki perasaan bahwa seseorang tampaknya memata-matainya dan menatapnya. Rasanya seolah-olah tidak ada alasan untuk itu. Tiba-tiba, dia dengan cepat memeriksanya dengan matanya dan tidak menemukan apapun. Serigala iblis bermata 1000 tidak dapat dibangkitkan bahkan jika dia dibangkitkan. Kekuatan kelahiran dan kematian berada di luar cakupan pencariannya. Saya tidak tahu apakah itu efek psikologis. Xiao Yu tidak dapat menghilangkan perasaan di mata-mata ini. Tidak hanya dia adalah penguasa reruntuhan Wanji. Aku punya firasat bahwa sepertinya sedang memata-matai seseorang, Du Shen. Aku juga, wajah Dai Tiangao tampak serius berkata, serigala iblis bermata 1000 benar-benar dibangkitkan. Jika demikian, iblis 7 nasib, kita tidak bisa mendapatkan serigala iblis bermata 1000 sekali dibangkitkan. Bahkan jika iblis itu dilarang, itu sangat kuat dan mustahil. Menghentikannya untuk pergi. Du Shen berkata tiba-tiba, mengapa ini? Dai Tiangao berkata, serigala iblis bermata 1000 secara inheren dapat pergi tanpa batasan apapun dalam hal misteri spasial, bahkan jika itu adalah larangan yang ditinggalkan oleh puncak iblis. Jika larangan di tempat ini belum dihancurkan, kemungkinan kebangkitan serigala iblis bermata 1000 bahkan lebih besar. Wajah Du Shen dipenuhi amarah, dalam hal ini, rencana leluhur hancur dan kita tidak dapat menemukan 7 takdir. Aku juga tidak dapat kembali untuk membangkitkan leluhurku setelah jutaan tahun kerja keras. Du Shen yang marah menghantamkan tinjunya ke dinding. Kekuatan kelahiran dan kematian yang dahsyat keluar dengan amarahnya. Seluruh ruang segera, muncul gerakan memantul yang ganas. Banyak retakan muncul di dinding ruang itu. Sebuah kekuatan ruang aneh datang. Hati-hati, ini adalah kekuatan ruang. Dai Tiangao mengingatkan dengan keras. Du Shen dan yang lainnya berkumpul dengan cepat dan mereka semua siap untuk bergegas keluar dari sini. Bagaimanapun, geng Dai Tiangao baru saja mengatakan bahwa serigala iblis bermata 1000 memiliki misteri spasial. Pada saat ini, kemunculan kekuatan ruang yang tiba-tiba pasti akan menghasilkan beberapa asosiasi. Bas, distorsi spasial yang tidak teratur muncul di sisi utara ruang. Sedikit kekuatan ruang terpancar, mata Xiao Yu menyala. Itu bukan hanya kekuatan ruang tetapi jejak kekuatan waktu yang hampir tidak terlihat. Dengan kata lain, ini adalah kombinasi sempurna antara ruang dan waktu. Dia segera melihat dengan seksama. Pemahaman tentang kelurusan spasial dan kelurusan waktu Xiao Yu telah berhenti untuk waktu yang lama sebelum penciptaan Infinity Kill, dan dia tidak pernah menemui manifestasi dari dua kekuatan tegak yang cemerlang. Ini adalah kesempatan untuk belajar. Kombinasi kekuatan ruang dan kekuatan waktu dan pergerakan kedua kekuatan tersebut tampaknya membentuk tempat tunggal yang mirip dengan ruang pertempuran. Namun, tidak ada pemberontakan kekuatan yang bercampur dengannya. Oleh karena itu, kekuatan gerakan dapat dengan mudah diganggu dan diwujudkan. Tunjukkan bahwa kedua kelurusan ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan lapisan cahaya yang bergetar, benda hitam yang menjulang muncul. Semua orang menahan napas. Mereka semua saling menatap dan ingin melihat apa yang gelap. Sesaat kemudian, sebuah energi Bo datang dan kekuatan Bo tiba-tiba menghilang. Napas tebal bertiup di wajah. Sebuah monumen batu besar muncul di ruang bawah tanah ini. Monumen hitam itu tingginya tenang tetapi lebarnya sekitar 3 meter dan lebarnya 1,6 meter. Ketebalannya tidak lebih dari 30 cm. Tampak tipis dan tidak tampak berat. Dapat ditusuk dengan jari oleh master manapun, tetapi sangat bersemangat. Rasa beratnya agak mendesah.
Dengan penampilannya, ruang ini telah meluas secara signifikan. Dulunya lebih dari 200 meter persegi, dan sekarang setidaknya ada 6 atau 700 meter persegi. Posisi prasasti itu tepat di tengah, seolah-olah mendukung ruang tersebut. Lihatlah lebih dekat, tidak ada simbol mantra pada prasasti itu, dan tidak ada mantra bergambar. Hanya ada beberapa hiasan rumput hua. Itu hanya memberi orang pandangan sekilas tentang kedalamannya. Ada cahaya ajaib misterius di prasasti itu. Cahaya ajaib ini terus menyebar dari atas prasasti batu, dan tampaknya membaptis prasasti batu dari debu. Berapa kali setelah pembaptisan cahaya ajaib, sosok yang menjulang muncul di permukaan prasasti dan itu masih tampak belakang. Dapat dilihat bahwa tidak hanya Dusen Dai Tiangao yang tercekik, tetapi Xiao Yu juga hampir berseru dan menjerit. Itu kembali sebenarnya, sebuah punggung menusuk Xiao Yu, Dusen, Dai Tian, Gao Lin, Luoya, Ruyan, dan seterusnya. Semua orang mengira bahwa dia sedang menatapnya, dan tidak dapat mempercayainya. Punggung biasa, bahkan punggung raksasa, Xiao Yu tidak dapat menerimanya dengan sepenuh hati. Dia pernah menghancurkan jiwa masing-masing dari 7 raksasa dengan 1/10. Dia hampir menghancurkan para dewa dalam pertempuran Gunung Tianwang di dekat Gunung Iblis belum lama ini. Slisek terbunuh. Apakah orang yang begitu berani akan takut pada punggung? Tentu saja tidak. Yang benar-benar membuat mereka merasa sedikit takut adalah bahwa kekuatan agung dari belakang bergerak seolah-olah punggung itu ada di sana. Dan saya khawatir tidak ada seorang pun di 3 alam yang mengetahui punggung ini. Dia adalah punggung iblis. Legenda iblis adalah sosok yang mirip Mi. Tidak seorang pun tahu bahwa dia lahir di kota neraka. Tidak seorang pun tahu siapa orang tuanya. Semua orang hanya tahu bahwa iblis telah menjadi Mi sejak dia muncul di hadapan manusia. Setelah iblis menciptakan prestise pada hari itu, seseorang pernah ingin menggambar penampilan iblis dan meneruskannya ke generasi mendatang, tetapi tidak peduli seperti apa Master Tiongkok Anda, tidak peduli berapa kali Anda telah melihat iblis, seberapa akrabnya dia, tidak seorang pun dapat memberikan iblis untuk itu digambar sehingga penampilan iblis yang sebenarnya hanya dapat disimpulkan melalui beberapa catatan tertulis di generasi mendatang, dan hanya satu potret yang ditinggalkannya adalah tampilan belakangnya. Hampir setiap kota di dunia neraka memiliki banyak gambar bagian belakang iblis, bahkan jika mereka terpisah 2 juta tahun, mereka masih laku keras. Karena iblis melambangkan era terkuat di dunia dewa. Jadi Xiao Yu dan yang lainnya hampir tidak pernah melihat orang ini di belakang, tetapi punggung yang mereka lihat sangat biasa dan tidak membawa perasaan apapun, tetapi punggung ini membuat orang merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah iblis yang sebenarnya tersembunyi di monumen batu. Iblis yang sebenarnya dapat berbalik dan berjalan keluar dari monumen batu kapan saja. Jenis depresi dalam jiwa adalah yang terkuat. Kilatan cahaya keemasan. Garis tulisan tangan muncul di sisi prasasti di atas punggung iblis. Cahaya Jin Cancan memantulkan matanya, sehingga semua orang akan terbangun dari keterkejutan dan melihat tulisan tangan itu. Isinya adalah, kembalinya iblis pada tahun 2.185.637. Serangkaian iblis digital kembali ke 4 kata yang mempesona. Xiao Yu sebelumnya menganggap bahwa Fang Junyu dapat kembali ke Tianmo dan pasti dapat melakukannya sekarang. Pertanyaannya bukanlah apakah Tianmo dapat kembali tetapi apakah ada orang kuat dari era Tianmang yang kembali dari kehampaan itu. Ini adalah pertanyaan yang paling kritis. Apakah ada yang lain? Hal yang paling mengerikan adalah bahwa yang kuat muncul dengan kembalinya mereka. Kalender Iblis 2.185.637. Kalender Iblis. Dai Tiangao meragukan kata Huo. Kalender Iblis tampaknya dihitung oleh alam iblis neraka berdasarkan tahun ketika misteri menghilangnya iblis secara misterius atau cucu iblis secara resmi bernama waktu rekor iblis neraka 210. 85.637. Bagaimana ini tampaknya tahun depan? Dusen juga berkata Sein Sen, memang tahun depan. Para master alam dunia lainnya telah berseru dengan suara. Xiao Yu juga melompat beberapa kali di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan kalender Tianmo dan melihat ke arah Lin Loya. Alhasil, Lin Luoya mengangguk dan berkata bahwa Dai Tiangao dan Dusen benar. Tahun depan adalah tahun ketika iblis berkata pada prasasti ini kembali. Kembalinya iblis telah kembali. Dai Tiangao menatap dingin ke prasasti itu dan nadanya menjadi dingin. Rasa dingin dilepaskan darinya.
Apakah menurutmu kembalinya iblis ada hubungannya dengan prasasti aneh ini? Bagaimana dengan, sulit untuk dikatakan, Dusen? Dai Tiangao mencibir, yang terbaik adalah mengembalikan Jiao kepada para leluhur untuk membuangnya apakah itu relevan atau tidak. Mungkin para leluhur dapat menemukan sesuatu tentang kembalinya iblis terlebih dahulu atau mencegah kembalinya iblis. Aku tahu dalam benak kalian bahwa leluhur adalah eksistensi tertinggi. Tidak ada yang dapat mengancam leluhur, tetapi iblis memang leluhur yang disebutkan bahwa satu-satunya kekuatan super yang dapat mengancamnya. Jika iblis kembali, itu bukan lawan leluhur. Adapun para leluhur yang merampok hati kaisar yang tidak baik, kita lebih pasif, jadi kita perlu bekerja sama untuk membantu para leluhur sebanyak mungkin untuk memberikan monumen batu ini kepada para leluhur. Semua orang katanya mendidih dengan darah. Semua orang ini adalah raksasa jian tua yang dapat mencapai keadaan umur panjang. Di mana salah satu dari mereka adalah orang bodoh, tetapi dalam pikiran mereka, leluhur dari kerajaan-kerajaan, Fang Junyu, sudah menjadi dewa sejati. Itulah kepercayaan mereka. Mereka adalah pilar dewa-dewa. Fang Junyu mungkin membuat mereka gila. Saudara Dai, apa yang kamu katakan? Dusen berkata, sangat mungkin ada kekuatan yang sangat mengerikan yang tersegel di prasasti ini. Bahkan mungkin ide yang ditinggalkan oleh iblis itu adalah koordinat kembalinya dia dari ketiadaan. Jadi jika kita ingin mengambilnya, itu mungkin memicu kekuatan prasasti itu, kita putus asa. Tapi bersiaplah untuk kematian, Dai Tiangao Shen Chen. Dusen bersenandung dingin, aku bisa mati tanpa penyesalan untuk leluhur. Mati tanpa penyesalan. Semua master dari reruntuhan alam dunia berteriak bersamaan. Dai Tiangao berkata, baiklah, biarkan aku menguji dulu apakah kamu memiliki kekuatan untuk bersiap. Di bawah kepemimpinan Dusen, sekelompok orang berdiri di belakang Dai Tiangao dan membuat persiapan. Gerakan energi yang kuat itu mengejutkan dan menakutkan. Xiaoyu menyaksikan dengan tenang saat dia telah stabil dari keterkejutannya. Setelah tenang, pikiran Xiaoyu muncul dari pembacaan Lin Loya tentang ingatan Reager. Tujuan perjalanan Reich adalah untuk menemukan prasasti yang ditinggalkan oleh iblis, mengatakan bahwa ada banyak prasasti yang nyata. Apakah yang disebut penyelamat meninggalkan prasasti mengacu pada ini? Apa arti batu setan batu? Lei Jie bahkan menyerahkan Kaisar Sambo dan memperhatikan ini. Ini tentu tidak sesederhana yang dibayangkan. Xiaoyu juga dapat merasakan bahwa ada kekuatan tersembunyi di batu iblis batu atau dia memiliki sepasang mata sebelum dia merasa bahwa yang diintip adalah perasaan batu iblis batu. Dia beruntung bahwa Dai Tiangao dan yang lainnya pertama kali menguji keberadaan kekuatan prasasti batu Tianmo. Boom! Dai Tiangao mengangkat kakinya dan dengan lembut merosot ke tanah. Dia tidak bodoh. Jika itu adalah serangan langsung, siapa yang tahu apakah kekuatan mengerikan akan dilepaskan di prasasti batu iblis. Kekuatan yang kuat menghasilkan pantulan dramatis di tanah. Kekuatan yang bergetar segera menusuk ke prasasti batu iblis, dan juga ke Xiaoyu dan yang lainnya yang tersembunyi di bawah tanah. Dia segera turun untuk menghindari dampak kekuatan itu. Boom! Suara tumpul datang dari dalam seolah-olah ada kekuatan yang menembus ke dalam prasasti iblis. Segera setelah itu, cahaya ajaib di permukaan prasasti iblis surgawi bergerak dengan keras, dan ada energi aneh di prasasti itu. Punggung iblis itu perlahan menghilang. Polanya telah berubah. Pola istana yang besar, mewah, dan mewah perlahan muncul. Penampilan ini membuat orang merasa bahwa itu bukanlah sebuah pola tetapi sebuah keberadaan yang nyata. Itu pasti terbang dari dalam. Itu memiliki perasaan 3 dimensi. Istana mewah itu berputar di dalam dan secara bertahap istana itu menghadap keluar. Istana Iblis. Tepat di atas Istana Men, ada sebuah plakat besar untuk 3 naga dan burung phoenix. Sungguh menakjubkan. Jika Anda melihat Istana Iblis dari polanya, saya khawatir ada 100.000 kamar dan areanya sangat besar. Bagian belakang Istana Iblis, gumam Xiaoyu pada dirinya sendiri. Sepertinya ruang di dalam Istana Iblis hanya formasi mantra teleportasi ruang dan persiapan untuk kembalinya iblis semuanya benar. Lin Loya berkata dengan canggung, tentu saja benar. Apakah menurutmu aku akan berbohong padamu? Itu bukan yang kau katakan, ditambah hal-hal yang muncul di sini tampaknya membuktikan hal ini. Jadi dengan kata lain, tempat iblis itu kembali seharusnya adalah tempat pembantaian kuno, kata Xiaoyu. Tempat pembantaian kuno adalah tempat yang sangat istimewa.
Aku khawatir tidak ada seorang pun selain Fang Junyu yang berani menginjakkan kaki dengan mudah. Bahkan jika dia memiliki keberanian untuk masuk, tidak ada keberanian untuk bertarung hidup dan mati dengan para raksasa. Lin Loya menunjukkan situasi yang memalukan itu. Xiao Yu mengangkat bahu, lupakan itu nanti, mari kita lihat apa yang unik dari prasasti batu ajaib ini. Pola Istana Iblis tampaknya menempati sebagian besar prasasti itu. Tulisan tangan yang baru saja muncul di sebelah punggung iblis itu juga telah menghilang dan digantikan oleh serangkaian mantra yang rumit. Setiap simbol sihir memiliki kilatan cahaya sihir di atasnya. Ketika semua simbol mantra diselimuti cahaya sihir, aku melihat garis kehidupan yang datang dari pola Istana Iblis. Titik cahaya tampak dipancarkan dari era yang jauh. Umumnya, itu keluar dari monumen batu ajaib batu dan membentuk ruang besar dengannya. Siluet. Siapa yang mengganggu meditasiku? Suara dingin keluar dari mulut orang itu. Begitu orang ini muncul di angkasa, itu menjadi dingin, dan orang itu tampaknya ingin mengubah dunia ini menjadi es. Dunia sekuat Dusen dan Tian Gao merasakan dinginnya. Saya melihat bahwa orang ini ditutupi dengan baju besi putih dan kabut dingin di sekitar helm, dan ada kristal es bertatakan pedang es yang dikelilingi oleh kabut dingin di tangannya, seperti dewa yang sama, menghalangi mata semua orang untuk melihat prasasti iblis. Dewa Jing tahu penjaga prasasti itu, aku mengerti. Dai Tiangao berteriak ketika dia melihat pria dengan baju besi di tubuhnya. Ini adalah prasasti yang dibentuk oleh penjaga prasasti dengan menyerap tulang-tulang ribuan serigala iblis Jinghua. Koordinat ruang waktu dunia iblis adalah salah satu pilihan bagi iblis untuk kembali dari ketiadaan. Baju besi penjaga prasasti itu memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan dan melepaskan rasa dingin itu. Bagaimana kau tahu siapa dirimu? Dai Tiangao tertawa, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kekuatan iblis itu paling banyak berada di koordinat ruang waktu iblis neraka, yaitu, bisa ada dua tempat. Monumen batu iblis itu pasti salah satu koordinat ruang waktu yang ditinggalkan oleh iblis itu. Dia bersemangat, tertawa. Haruskah kau membunuh penjaga monumen batu itu dan menghancurkan prasasti iblis itu? Hancurkan semua prasasti iblis lainnya yang tersembunyi di pegunungan Qianlang di sini untuk menghancurkan koordinat ruang dan waktu kembalinya iblis itu. Jadi selama kau menemukan koordinat ruang dan waktu yang lain, iblis tidak akan pernah kembali. Naik, Tuan Tianmen yang misterius yang telah kembali dari ketiadaan telah berkata bahwa hanya Fang Junyu yang tahu bahwa kamu seharusnya datang dari reruntuhan 10.000 alam. Suara penjaga monumen batu itu sangat dingin. Tuan 10 Surga memerintahkan orang-orang dari 10.000 reruntuhan untuk membunuh tanpa ampun. Begitu dia mengucapkan pedang es, dia memimpin. Sebuah tembakan pedang es besar dengan panjang 10 meter muncul, dan kekuatan prasasti yang menjaga kengerian itu berlalu untuk membuat dinginnya pedang es itu lebih berat. Kedua tuan di alam umur panjang itu langsung membekuk Xing Aoyu terkejut dengan udara beku yang luar biasa dari Lingdianakan, yang hampir sama dengan udara beku yang terkandung dalam kekuatan tempurnya. Xiao Yu diam-diam melakukan fotografi udara untuk menelan gas Yinyin dan kabut iblis Yin dalam kekuatan tempur, sehingga kekuatan tempur tidak mengandung gas beku. Dia akan muncul sebagai dewa. Tentu saja, jika para penguasa reruntuhan dunia ini dapat dimusnahkan, dia tidak keberatan menggunakan dewa untuk melepaskan keterampilan bertarung yang dikuasai oleh Lei Tianze untuk melepaskan kekuatan kedua identitas tanpa syarat. Kekuatan tempur Xiao Yu yang paling kuat juga cukup dapat membuatnya bersaing dengan para master tingkat atas di alam umur panjang. Kapan? Dai Tiangao bukanlah yang lemah, responnya sangat cepat, pedang di tangannya terangkat, dan kekuatan pedang yang kuat diblokir. Tetapi dua master yang dibekukan di alam umur panjang hancur di tempat. Adegan ini juga membuat Xiao Yu diam-diam berkata bahwa tidak nyaman bagi semua orang kecuali dia untuk bertarung. Kakak Du, Dai Tiangao berteriak segera setelah menangkis serangan itu. Bunuh! Dusen menggeram dengan pedang dan membunuh. Kedua master itu bergabung untuk menyerang kekuatan luar biasa itu, yang juga cukup mengerikan. Mereka bahkan membawa master lain bersama-sama untuk melakukan serangan padat dan menjaga prasasti itu bersama-sama. Penjaga prasasti itu tidak luar biasa. Itu adalah kekuatan yang setara dengan jiwa kehidupan abadi. Penjaga prasasti itu menenggelamkan pedang esca ke tanah, dan tangannya tiba-tiba melesat ke depan, seolah-olah telapak kedua tangan akan menyerang Excalibur milik Dai Tiangao dan Dusen. Dai Tiangao dan Dusen menyerang dengan senyuman dan menyerang dengan lebih ganas.
Tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan non-senjata bersama-sama. Oh, saya tidak tahu apakah dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan prasasti iblis batu di belakangnya, tetapi dia tiba-tiba gemetar dan berdengung, dan terbang dari belakangnya, dan menghancurkannya dengan kekuatan besar. Perubahan ini tidak terduga, bahkan jika Xiao Yu tidak menanggapi, monumen batu ajaib itu mengenai dua pedang tajam Dai Tiangao dan Du Shen pada hari itu. Klik, klik, meskipun kekuatan Excalibur, itu masih tampak rapuh di depan monumen batu ajaib hari itu, seolah-olah Excalibur hancur dengan sentuhan ringan. Kekuatan teror juga telah mengenai kedua tuan itu. Dalam jeritan kedua orang ini, mereka terbang ke sisi kiri dan kanan dan menyemprotkan sepotong darah merah ke udara. Kekuatan kematian dan kematian mereka yang cepat menyebabkan mereka pulih dengan cepat. Tren prasasti iblis berlanjut, dihancurkan dengan kekuatan ilahi yang perkasa. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh prasasti iblis, dan prasasti besar itu juga dihancurkan ke penguasa reruntuhan dunia. Semua penguasa dari semua reruntuhan yang terbunuh semuanya berubah menjadi kabut darah dan hanya sepotong tulang patah yang tersisa di prasasti. Ini adalah sekejap mata, para penguasa alam dunia hanya tersisa dua orang yang masih terluka parah. Raungan, penjaga prasasti berteriak, dan dewa prasasti iblis yang mengerikan meledak lagi dan menghantam Du Shen dengan keras sambil memegang pedang es di tangan kanannya dan juga membunuh Dai Tiangao. Menghadapi prasasti Du Shen sama sekali tidak memiliki perlawanan. Sebaliknya, Dai Tiangao dapat terlibat dengan penjaga prasasti, setidaknya dia dapat memilih untuk melarikan diri. Pikirannya bagus. Penjaga prasasti itu bukannya tanpa pikiran. Bakat dalam pertempuran sangat menakjubkan, tetapi ketika dia melihat pedang es melambai di tangannya, itu berubah menjadi pedang yang menyilaukan. Kabut dingin yang membekukan membentuk angin puyuh dan mengelilingi Dai Tiangao. Melalui pembekuan untuk mencegah kecepatan Dai Tiangao mengerahkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Dai Tiangao, yang kekuatannya lebih lemah, bahkan lebih berbahaya. Dijaga oleh sebuah monumen batu, hujan batu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yu memperhatikan karena dia berharap bahwa keduanya juga akan menyebabkan masalah bagi penjaga prasasti. Dia tidak tahu bahwa dia akan terbunuh. Ruyan siap menyerang, Xiao Yu menginstruksikan. Ruyan siap memobilisasi kekuatan sumber naga suci untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan kapan saja. Xiao Yu menyapu dari tanah. Dia ingin menyelamatkan Du Chen. Alasannya adalah karena saya ingin menangkap hidup-hidup Du Shen membaca ingatannya untuk mengetahui beberapa rahasia reruntuhan dunia. Kedua, saya ingin melihat seberapa mengerikan prasasti iblis batu. Kekuatan prasasti iblis batu harus dirusak pada saat ini ketika penjaga batu tidak dapat memusatkan kekuatan Jing. Adalah waktu terbaik untuk godaan. Dua pertimbangan mendorong Xiao Yu untuk mengambil gambar. Oh, saat dia muncul dari tanah, monumen batu iblis juga bertabrakan dengan Du Shen lagi. Dengan Du Shen yang terluka, ruang di tempat ini menjadi kecil dan sulit untuk dihindari. Dia hanya bisa memukulnya dengan keras. Du Shen yang tak berdaya meninju dengan kedua tinjunya. Klik, klik, retak hebat di kedua lengan. 5 organ dalam dan 6 organ dalam terguncang terbalik oleh ledakan darah dan terlempar ke belakang ke dinding ruang bawah tanah ini. Orang-orang terguncang lagi dan mereka hampir pingsan karena guncangan. Prasasti iblis menghantam tren tanpa henti. Melihat bahwa kehidupan Du Shen mengkhawatirkan, Xiao Yu menembak. Kuas, versi yang ditingkatkan seperti listrik. Kecepatan ekstrim berada di depan kecepatannya. Kecepatan prasasti setan langit adalah bahwa dewa tidak dapat menandingi kecepatan, tetapi dapat menandingi kecepatan Master Tong Tian berikutnya. Terputus. Xiao Yu juga meraih pergelangan kaki Du Shen terlebih dahulu dan tiba-tiba menarik Du Shen. Dia tergelincir dari celah dan prasasti batu setan menghantam dinding dan mengirimkan getaran hebat. Xiao Yu menamparkan dahi dengan cepat melewatinya dari sinkop, dan kemudian ingin membawanya ke tanah bersama Ji Liao dan Lin Loya dan Ruyan untuk mengambil ingatannya. Saya tidak tahu apakah dia baru saja bergerak, saya mendengar raungan marah datang. Tanah bergetar, puff-puff. Sebuah pistol es yang terkondensasi dari es yang dingin muncul dari tanah dan menusuk Du Shen dengan batu bara sarang lebah. Tidak mungkin bagi Du Shen untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, kabut dingin yang membekukan yang dilepaskan oleh penjaga prasasti batu juga membekukan Tui Ganda, dan aksinya menjadi lambat. Penjaga prasasti batu diikuti oleh pedang untuk membunuh. Ketika Dai Tiangao dan Du Shen meninggal,
tubuh mereka segera diatomisasi menjadi kabut darah dan diserap oleh prasasti iblis yang meninggalkan 2 tulang patah. Manusia mati. Demi kepentingan Xiao Yu, penjaga prasasti batu, bahkan Jiao Liu tidak segera bergerak, dan dengan ganas membunuh Xiao Yu di masa lalu. Kekuatan jiwa alam kehidupan abadi. Xiao Yu menyipitkan mata dan menyaksikan pedang es dipenggal dan dia juga membuat terobosan ke titik di mana dia mencapai pusat alam umur panjang. Dia ingin melihat apakah ada celah dengan penjaga prasasti ini. Jangan menghindari pedang. Tanpa menggunakan keterampilan bertarung, Xiao Yu hanya menuangkan 15 kali kekuatan bertarung jidang ke dalam ledakan Excalibur dan mendorong pedang kembali untuk melawan. Kapan? Benturan pedang. Gas pedang sepanjang 10 meter itu meledak dengan segera. Tubuh Xiao Yu hanya bergetar sedikit. Sama seimbangnya, tidak ada yang memiliki sedikit pun keuntungan. Ini benar-benar membuat Xiao Yu bersemangat. Dengan kata lain, dia memiliki cukup modal untuk melawan yang terkuat di alam umur panjang. Jiwa-jiwa adalah duel. Menurut hubungan ini, selama dia memasuki alam atas umur panjang, dia akan menyapu puncak umur panjang. Kuat. Oh, pedang penjaga batu reaktif sekali lagi berteriak. Seorang pria dan pedang bersatu. Seluruh tubuh membengkak melalui kabut dingin dari pedang yang ganas. Ini bukan lagi pedang Qi tetapi pertarungan kekuatan skala penuh. Mata Xiao Yu menyipit dan bilah tajam dan tipis di matanya menjadi semakin tebal. Versi yang ditingkatkan, dia mengayunkan pisaunya untuk menyambutnya tidak lagi sebagai anak tangga tetapi sebagai sikat tebasan. Sikat, cahaya pedang menyala pada saat yang sama. Serangan pedang seketika, bagian atas sarung pedang meteor bulan berada di tengah tepi bilah pedang es. Kekuatan benturan dengan senjata itu juga menunjukkan bahwa pedang itu masih utuh. Pada pedang es, ada retakan kecil yang padam. Keduanya tiba-tiba terpisah. Xiao Yu melangkah mundur lebih dari 10 langkah dan meninggalkan 2 baris jejak kaki di tanah yang membeku. Pelindung prasasti itu terbalik di udara dan meluncur mundur lebih dari 10 meter untuk meninggalkan selokan. Atau seimbang, kamu seperti ini. Kali ini dia secara aktif menyerang. Cahaya pisau membentuk busur dan menyapu tanah untuk membuat suara siulan yang tajam. Pelindung prasasti itu tidak menangkap tangan atas untuk 2 serangan berturut-turut dan segera menyerah pada serangan pedang es. Sebaliknya, dia menggunakan prasasti sihir untuk mengendalikannya di depannya. Oh, Dao Guang membombardir prasasti iblis dan mengguncangnya, tetapi kekuatannya tidak pernah meninggalkan jejak pada prasasti itu seolah-olah telah disita oleh prasasti iblis. Xiao Yu menyingkirkan pedangnya dan mengunci matanya ke tempat di mana cahaya pedang itu terbang menjauh. Dia dengan jelas melihat bahwa kekuatan Dao Guang melemah setelah bertabrakan dengan prasasti iblis, dan sisanya langsung diserap oleh prasasti iblis, dan hatinya hanya merasakan celah ketika Dao Guang memasukinya, yang merupakan prasasti iblis. Tampaknya menjadi dunia ruang angkasa yang kecil. Kau tahu arti ruang angkasa? Seru penjaga prasasti itu. Xiao Yu berkata dengan samar, tahu beberapa. Dia melihat prasasti itu dan menjaganya. Kau adalah tulang-tulang serigala iblis bermata 1000, Jinghua, kan? Kau hanya menjawab setengah dengan benar. Aku adalah Si Wei yang sangat dekat yang berada di sebelah Lord Tianmo pada saat itu. Kemudian, jiwa itu mati setelah dibunuh oleh Lord Tianman. Batu pelindung yang termasuk dalam prasasti itu menyerap Jinghua iblis bermata 1000 dan diperkuat kembali. Kemudian dia melambaikan tangannya lagi, dan kemudian langsung menekan bagian belakang monumen batu ajaib itu. Saya melihat bahwa pola batu ajaib itu sekali lagi muncul di monumen batu ajaib hari itu dan itu lebih nyata seolah-olah itu benar-benar ada. Dari sana, bahkan ada jidang pedesaan yang tebal dari dalam. Keluar, berat monumen batu iblis itu tiba-tiba menjadi 2 kali lipat perubahan dalam buku kelompok 2 hari monumen batu ajaib tidak luput dari pengamatan Xiao Yu. Dia dengan jelas menemukan bahwa apa yang disebut pola istana iblis hanyalah kedok. Pasti ada ruang kecil di monumen batu ajaib pada hari ini dan ruang kecil di dunia ini tidak sederhana. Buka untuk bertahan hidup, dunia kecil ruang digunakan untuk bertarung, mata Xiao Yu berkedip dengan cahaya Jing. Dia tiba-tiba tersentuh. Anda harus tahu bahwa pembunuhan gila Xiao Yu adalah untuk membuka ruang pertempuran. Yang disebut ruang pertempuran mirip dengan dunia ruang kecil tetapi sangat berbeda. Melihat perubahan di monumen batu ajaib hari ini, Xiao Yu memiliki ide yang sama sekali baru. Wow, prasasti yang berisi kekuatan besar itu membawa kekuatan kehancuran dan penghancuran yang besar di masa lalu.
Ada percikan bunga api yang bergesekan dengan udara. Kecepatan terbangnya juga sangat menakjubkan. Xiao Yu mengencangkan pegangannya dan akhirnya menyerah pada ide untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia bahkan ingin menggunakan prasasti batu iblis untuk memahami beberapa misteri spasial dan meningkatkan kekuatan pengetahuan tak terkalahkan sebanyak mungkin. Namun, dia khawatir prasasti batu iblis mungkin mengalami perubahan kecepatan, dan kemudian melepaskan awan petir Tianyi. Kemudian versi yang ditingkatkan seperti cahaya dan listrik. Dengan dua tumpukan kecepatan Xiao Yu jauh lebih cepat daripada kecepatan serangan prasasti batu iblis. Dia terbang lebih dari 10 meter dengan goyangan ringan. Xiao Yu berdiri diam dan terus mengamati situasi prasasti iblis untuk mencari tahu misteri di mana ruang kecil dunia itu biasa menyerang. Kecepatan yang bagus, kata penjaga prasasti dengan nada mencemooh. Seolah-olah menurut pendapatnya Xiao Yu mampu lolos dari serangan prasasti batu Tianmo, yang lebih cepat dari Dusen Daitian. Mereka tidak peduli. Sebagai penjaga dekat pribadi iblis, ia menyerap tulang-tulang serigala iblis bermata seribu. Penjaga prasasti yang dipulihkan Jinghua mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah jiwa manusia. Yah, jadi aku melihat penjaga prasasti terus-menerus mengendalikan prasasti setan langit yang terbang maju mundur di ruang bawah tanah ini, dan mengejar Xiao Yu dengan keras dan membantingnya. Xiao Yu melayang seperti hantu. Sulit untuk menyentuh pakaiannya tidak peduli apapun prasasti iblis itu, dan Xiao Yu mengambil kesempatan untuk mengamati misteri ruang di prasasti iblis dan terus memperdalam misteri ruang yang dipahaminya. Mengejar dan membunuh lebih dari selusin kali tidak membuahkan hasil, dan mudah untuk melihat situasi Xiao Yu, yang dapat membuat penjaga prasasti tidak puas. Sebagai penjaga yang erat yang dulunya adalah iblis, dia telah mengembangkan semacam kisising yang mementingkan diri sendiri yang memungkinkan orang lain menunjukkan gengsi di hadapannya. Anginnya kencang sekali, teriak penjaga prasasti itu. Aku melihat udara beku penjaga prasasti itu tiba-tiba menyebar ke sekeliling, membuat ruang bawah tanah ini dipenuhi hawa dingin. Kabut yang begitu dingin, bahkan jika itu adalah master tingkat atas Dai Tiangao di alam umur panjang, itu bisa membeku jika kau tidak memperhatikannya. Kau bisa membayangkan betapa mengerikannya udara beku yang terkandung dalam penjaga prasasti ini. Pada saat yang sama, sebuah cahaya menyala di monumen batu ajaib. Xiao Yu, yang selalu mencari misteri ruang di batu iblis batu, segera mengguncang cahaya Jing. Pada saat itu, dia dengan jelas menangkap sedikit misteri dengan pemahamannya yang mendalam tentang makna-makna ruang. Yaitu, tidak ada dunia kecil di langit tetapi retakan ruang yang mirip dengan dunia ruang kecil. Ada angin di celah-celah di ruang ini. Angin adalah angin pamungkas. Setelah meninggalkan prasasti iblis, ia mengelilingi prasasti itu seolah-olah menambahkan sayap ke prasasti iblis. Kecepatan serangan prasasti iblis tiba-tiba meningkat. Xiao Yu juga tiba-tiba menangkap makna misterius dari ruang di prasasti iblis. Apa yang disebut retakan ruang dan mengapa penjaga prasasti dapat mengendalikan serangan terbang prasasti iblis itu semua karena ada beberapa celah ruang yang tak terlihat di prasasti iblis itu. Celah itu disegel oleh integrasi kekuatan ilahi Jing ke dalam prasasti batu. Sederhananya, sesuatu yang mirip dengan raksasa kendali Xiao Yu Kuilei. Hanya ini yang lebih indah. Retakan ruang, mata Xiao Yu berangsur-angsur cerah. Pada saat yang sama, dingin yang menusuk tulang menyegelnya dan mengubah Xiao Yu, yang mengabdikan diri pada pemahaman itu, menjadi patung es. Batu prasasti besar itu hancur berkeping-keping. Jika dihancurkan, diperkirakan Xiao Yu akan hancur. Untungnya, dia sepenuhnya menyadari bahwa dia terbangun darinya dan segera merasakan krisis. Tetapi alih-alih menghindar, matanya memancarkan dingin yang dingin dan sentuhan kekuatan Mimeng untuk membentuk lilitan di sekujur tubuhnya. Tampaknya ada gerakan memutar dan kemudian dia melihat dua retakan ajaib melintas dan menghilang di prasasti batu, yang melibatkan prasasti iblis di udara. Klik, kemudian udara beku yang membeku hancur. Penjaga prasasti juga meraung, dan kekuatan ilahi Jing dilepaskan tanpa syarat untuk memacu prasasti iblis untuk membanting di masa lalu. Tindakannya akhirnya membuktikan bahwa penilaian Xiao Yu sebelumnya adalah bahwa prasasti iblis dikendalikan oleh kekuatan dan jiwa Jing. Jarak antara keduanya sangat dekat, dan monumen batu sihir batu berlari kencang dan segera mencapai jarak kurang dari 2 meter di depan Xiao Yu. Dia dapat melakukannya dengan kecepatan Xiao Yu, tetapi dia tidak hancur.
Xiaoyu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya seolah-olah tangan ajaib dapat mengubah langit saat telapak tangannya dengan ringan menyapu ruang dalam jarak 2 meter di depannya. Ruang itu benar-benar hancur, seperti lintasan kaca yang terbang dalam gerakan lambat kaca ketika pecah oleh pukulan yang kuat. Prasasti setan juga menghilang dengan hantaman itu. Ketika jejak hantaman menghilang, monumen batu iblis muncul lagi, dan ada retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Menyadari celah di ruang prasasti iblis itu, Xiaoyu telah menambahkan metode baru ke dalam pengetahuan, yaitu bahwa bila ruang dapat memotong segalanya, termasuk dunia, seperti metode serangan jarak jauh dari seorang ahli ruang. Di dalam batu iblis yang retak, Jidang mengeluarkan keajaiban Nongnong. True Dragon Surat, Xiaoyu bahkan tidak menggunakan bulan untuk mengorbankan pedang. Seluruh orang itu berubah menjadi naga dan menghantam ke depan dan menghancurkan monumen batu hari itu. Ledakan, prasasti iblis itu meledak dalam semburan dan menyebarkan sis ke segala arah. Apa? Penjaga prasasti itu segera mengeluarkan teriakan yang menyakitkan, dan baju besi es milik si putih salju itu hancur berkeping-keping. Pedang es di tangannya meledak dan apa yang disebut tubuh rohnya dengan cepat mencair, hanya menyisakan satu jiwa. Jiwa ini mengeluarkan hantaman baju besi es yang hancur, pedang es semuanya berubah menjadi udara dingin yang dipenuhi tulang, dan kabut dingin yang mengalir di ruang bawah tanah ini semuanya berkumpul di tubuhnya, membuat napasnya mengembang seketika. Itu adalah balok monumen batu yang melepaskan jejak kabut hitam, dan apa yang disebut monumen batu yang pecah telah berkumpul di masa lalu, dan apa yang disebut monumen batu yang pecah itu telah berubah menjadi pecahan batu biasa. Ingin melawan, Xiaoyu mencemooh. Swipe, awan guntur di belakang Tianyun menyebar dengan keras dan tidak memberi jiwa kesempatan untuk mencapai keadaan terkuat. Angin ekstrim dan guntur ekstrim meledak. Kekuatan guntur dapat menghancurkan segalanya termasuk jiwa. Boom, pedang tajam yang diubah oleh kekuatan guntur dan kilat jin seakan langsung memakai jiwa dong untuk melemahkan kekuatan jiwa yang baru saja tumbuh lagi. Xiaoyu menyinari sedikit cahaya di antara alisnya. Jing God Storm. Cahaya yang ditutupi oleh api dengan cahaya warna-warni tidak menyebar tetapi mengembun menjadi busur sekitar 1 meter panjangnya dan terbang melewati seperti sikat parang yang tajam. Ketika jiwa lewat, bahkan pemberontakan punya waktu untuk dikalahkan, itu dipotong dengan sendirinya. Jiwa ilusi lebih kabur dan sangat tidak nyata, dan api warna-warni menyalakan jiwanya. Sejak saat itu, para penjaga batu tidak bisa lagi melawan. Xiaoyu menghentakkan kaki ke tanah dan dengan cepat menarik kelima orang di bawahnya. Lin Loya dan Ruyan juga bergegas menghampiri. Dua orang itu membaca ingatan penjaga prasasti. Oh, mereka baru saja menembakkan kekuatan yang menyentuh jiwa yang dijaga oleh prasasti, dan jiwa mereka langsung meledak dan menghilang sepenuhnya. Ruyan tersenyum pahit, ada larangan khusus pada jiwanya. Selama dia menyentuh ingatan, jiwanya akan meledak dengan sendirinya. Menurutku, itu seharusnya larangan raksasa lainnya. Larangan raksasa lainnya tidak begitu menakutkan. Tidak mengherankan, Xiaoyu tidak peduli jika dia sudah punya ide seperti itu sejak lama, dia tidak akan menggunakan badai Jing-Jing secara langsung untuk membunuhnya sepenuhnya. Karena penjaga iblis itu dulunya akrab dengan iblis, dia pasti akrab dengan iblis itu. Meminta iblis untuk menggunakan cara khusus agar tidak mungkin baginya untuk menggambarkan wajah aslinya. Bagaimana dia bisa meninggalkan cacat rahasia yang akan membuat orang tahu tentang banyak rahasianya. Kenangan Xiaoyu tidak terlalu berlebihan. Ia menoleh untuk melihat prasasti yang rusak. Mungkin ada retakan ruang di monumen batu, tetapi tidak masalah untuk menyimpan sederet jiwa di retakan ruang. Namun, pasti ada keraguan tentang atmosfer bumi yang membuat monumen batu lebih berat dan angin ekstrim yang mempercepat monumen batu. Pelindung prasasti adalah tipe S. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti ruang, tetapi seharusnya tidak memiliki kekuatan dari dua jenis angin bumi. Xiaoyu bingung sebelum melihat prasasti yang rusak. Jinghua dari prasasti dikonsumsi oleh prasasti yang menjaga jiwa. Sepertinya batu yang ditinggalkan tidak menarik. Terputus. Xiaoyu menginjak kerikil, dan kerikil berubah menjadi bubuk dan berkibar dan berkibar. Tidak ada yang ditemukan. Ia melihat kerikil lainnya, dan ia melambaikan tangannya dengan lembut untuk menghapus semua kerikil tanpa meninggalkan jejak sejauh mungkin, jika ini benar-benar salah satu dari dua koordinat ruang waktu yang ditinggalkan oleh iblis. Bukankah mungkin prasasti itu masih bisa digunakan?
Batu-batu yang hancur itu hancur satu persatu di bawah kekuatan samar itu. Raungan, tepat ketika kekuatan itu bekerja pada batu yang ukurannya sekitar 1/20 dari prasasti iblis, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba datang dari dalam, kekuatan yang lemah itu tiba-tiba terhempas, dan kemudian sesosok tubuh bergegas keluar dari kilat dengan cepat. Terburu-buru menuju pintu keluar, jiwa serigala iblis. Xiaoyu melepaskan kekuatan hentakannya dan menghancurkan semua puing-puing. Dia juga naik ke langit untuk memburu jiwa serigala iblis. Ruyan Loya Lang Zantian dan yang lainnya juga mengusir harap biasakan diri Anda dengan nama domain. Meninggalkan ruang bawah tanah, Xiaoyu tidak menyembunyikan tubuhnya. Tetua keluarga serigala malam Yesuji dan ketiga pria itu dengan cepat berjalan keluar setelah merasakan pertempuran yang mengerikan di sini. Mereka ingin mencegah pertempuran ini menyebabkan Warcraft atau Tuan Manusia datang. Jadi Xiaoyu dan yang lainnya tidak perlu khawatir bertemu Yesuji. Mereka hanya perlu mengeluarkan kecepatan mereka sendiri untuk mengejar jiwa serigala iblis dengan kecepatan penuh. Zhou Zhenwang segera melemparkan yang lain di belakangnya. Meski begitu, Xiaoyu dalam pandangannya meninggalkannya hampir 1000 meter jauhnya. Membuat Zhou Zhenwang tercengang. Raungan, jiwa serigala yang melarikan diri di depannya disimpan di prasasti batu iblis. Secara alami itu adalah penjaga prasasti yang paling jelas. Bahkan penjaga prasasti itu dikalahkan oleh Xiaoyu. Secara alami itu lebih merupakan lawan daripada itu, dan tidak memiliki rencana untuk menipu Xiaoyu sama sekali. Raungan serigala mengguncang hutan di sekitarnya dan bergetar hebat. Momentum yang keras dan ganas bahkan dipancarkan dari jiwa serigala iblis, dan pohon-pohon rumput hua yang menutupi sekelilingnya dengan sikap yang merusak membuat rumput-rumput hua itu layu. Sebaliknya, jiwa serigala iblis menjadi lebih padat, merampas kehidupan. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Xiaoyu dalam kemampuan yang ditunjukkan oleh jiwa serigala iblis. Dia memikirkan legenda serigala iblis bermata 1000. Itu adalah iblis bermata 1000 yang dikatakan Ruyan ketika dia dan Ruyan dan yang lainnya membahas cara menembak di ruang pertempuran. Apa yang mengerikan tentang serigala? Serigala iblis bermata 1000 merenggut ribuan nyawa, karena satu mata mewakili satu kehidupan. Kematian yang sering dapat merampas pohon rumput hua, manusia, dan vitalitas World of Warcraft, dan kemudian kembali ke puncak. Kalau tidak, bagaimana kekuatan serigala iblis bermata 1000 raksasa bisa sama dengan raksasa, dan dunia iblis neraka adalah salah satu dari 3 dunia tertua. Raksasa yang datang tidak akan pernah menjadi jiwa hitam. Bahkan dengan kekuatan tempur 15 kali lipat kekuatan bertarung ditambah banyak peralatan dan keterampilan bertarung, Xiaoyu tidak yakin bahwa dia bisa melawan jiwa-jiwa ungu raksasa ketika setengah raksasa jiwa putih. Serigala iblis bermata 1000 dapat melakukannya dengan mengandalkan metode rahasia ini. Raungan, vitalitas meningkat pesat, dan jiwa serigala iblis sekali lagi mendengar jeritan, dan tiba-tiba melihat angin tiba-tiba di sekitarnya berubah menjadi sayap dan tulang rusuk yang kecewa. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Itu jatuh dan menyentuh tanah, dan begitu menyentuh tanah, cahaya redup bumi akan menghasilkan cahaya kuning, yang akan membantunya meningkatkan kecepatan lagi. Angin lokal yang misterius. Xiaoyu dapat memahami mengapa ada angin bumi yang meningkatkan gravitasi dan angin ekstrim yang meningkatkan kecepatan di celah-celah di angkasa. Semuanya karena jiwa serigala iblis ini. Meski begitu, serigala iblis ini ingin melarikan diri di depannya. Kecepatan penuh. Lei Yuntianyi tidak lagi memiliki misteri mempertahankan angin ekstrim, dan itu telah membuat berkat kecepatan Lei Yuntianyi kepada Xiaoyu mencapai 70% yang menakjubkan. Xiaoyu juga mengejar roh serigala dalam sekejap seperti anak panah yang lepas. Awalnya, ada celah 150 meter di antara mereka. Xiaoyu mempercepat dan mencapai tempat kurang dari 1 meter di belakang jiwa serigala iblis. Dia menyelidiki dan meraihnya. Raungan, serigala iblis menggeram lagi dan menggeram lagi. Kemudian saya melihat kabut sihir tak berujung yang melonjak pada ribuan serigala yang dekat dengan mereka di bawah derap langkah cepat mereka. Raungan, 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 raungan serigala yang tak terhitung jumlahnya telah diunggah dari Gunung Qianlang. Kekuatan besar terkondensasi dengan lolongan serigala dan berubah menjadi serigala besar dengan ukuran 10 meter. Ia terbang turun dari puncak Gunung Qianlang dan membuka mulutnya untuk menelan Xiaoyu ke dalamnya.
Gerakan kekuatan yang dahsyat membuat Xiao Yu segera menentukan bahwa kekuatannya setidaknya adalah puncak umur panjang, dan jiwanya mungkin lebih kuat. Xiao Yu segera mengubah kecepatan serangan ke depan dan berubah menjadi keberangkatan miring ke atas untuk meninggalkan serangan dan terbang langsung ke langit untuk membiarkan serigala besar itu melakukan pukulan pertama. Jiwa serigala iblis yang melarikan diri bersorak dan jatuh di atas kepala serigala raksasa. Itu mengguncang serigala yang melolong dan menyebabkan serigala raksasa itu membunuh lagi ke Xiao Yu. Saudara Xie mundur. Ini adalah kutukan pembunuh jiwa 1000 serigala adalah kekuatan paling mengerikan di inti pegunungan Qianlang. Pada saat ini, Lin Loya dan yang lainnya muncul di luar 1000 km jauhnya dan melihat kepala serigala besar itu berteriak keras. Xiao Yu mendengar bahwa goncangan Lei Yuntianyi kembali. Adapun kepala serigala besar itu, tampaknya dia tidak bisa meninggalkan Gunung Qianlang terlalu jauh dan kembali ke Gunung Serigala dengan jiwa serigala iblis. Tampaknya Gunung Qianlang yang awalnya lurus telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kesan keseluruhannya adalah bahwa seekor serigala iblis sedang pulih, dan dunia berguncang di bawah distorsi ruang. Ada apa dengan Gunung Qianlang? Xiao Yu berkata. Lin Loya menulikan rambut dahinya dan menatap Gunung Qianlang di kejauhan dengan perlahan berkata, dulu Gunung Qianlang pernah memiliki penjaga Qianlang yang memindahkan Tianmo ke sana. Anda seharusnya mendengar legenda bahwa Gunung Qianlang belum diratakan dengan tanah. Sampaikan saja, mengetahui bahwa kekuatan penjara iblis di sini istimewa adalah karena ini, tetapi itu hanya legenda yang tidak pernah benar, kan? Xiao Yu bertanya, benarkah? Lin Loya berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa kembali Gunung Qianlang. Legenda itu sebenarnya benar, tetapi hanya orang-orang seperti Tianmo yang dapat dipindahkan. Bagaimana dia bisa membunuh banyak orang dengan membunuhnya? Tetapi ada legenda yang salah, bahwa iblis dipindahkan, itu hanya karena iblis meninggalkan terlalu banyak prestise di dunia iblis berdarah. Itu sudah menjadi pilar Dewa Jing semua orang, simbol pemimpin Dewa Jing, Dewa Jing. Jadi apa yang mereka katakan di mulut mereka itulah masalah sebenarnya yang dipertimbangkan dengan iblis terkuat di dunia. Pegunungan Qianlang dapat diselamatkan karena iblis tidak memiliki kemampuan untuk meratakan pegunungan Qianlang pada saat itu. Lin Loya menceritakan fakta yang mengejutkan. Tidakkah kekuatan sihir 1000 jiwa serigala di Gunung Qianlang mencapai tingkat raksasa? Mengapa saya merasa bahwa saya hanya berada di antara tingkat bawah surga dan jiwa alam umur panjang? Xiao Yu berkata dengan bingung. Lin Loya berkata, aku masih harus mulai dengan iblis. Apa yang kukatakan juga berdasarkan banyak informasi dan membuat kesimpulan umum bahwa ketika ibu kota Hunluan dipenjara, iblis itu masih dalam puncaknya. Ia menyapu 3 alam tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa datang? Tidak seorang pun tahu apa yang dilakukan ibu kota Hunluan di sini, tetapi ketika dia hendak memenjarakan ibu kota Hunluan, kekuatannya luar biasa lemah dan mungkin kurang dari 10% dari kekuatan puncaknya. Tentu saja, dari sudut pandang saat ini, kurungannya di ibu kota Hunluan menghabiskan kurang dari 10% kekuatannya. Itu karena mendirikan prasasti iblis batu untuk meninggalkan koordinat ruang waktu yang kembali dari ketiadaan. Pada saat itu, iblis hanya memiliki 10% dari kekuatan mereka, tetapi kekuatan jiwa Hei raksasa sama sekali bukan lawan mereka. Tetapi ada 1000 iblis mutan yang tersembunyi di urat Gunung Qianlang. Mutasi mereka sekarang dapat ditentukan sebagai alasan serigala iblis bermata 1000 serigala iblis mutan memiliki kekuatan surgawi yang lebih unggul. Di antara mereka, 10 serigala iblis memiliki kekuatan setengah raksasa. 1 serigala iblis telah mencapai kekuatan setengah jiwa putih raksasa. Kekuatan seperti itu adalah harga kematian. Membuat iblis tidak dapat memotong Gunung Qianlang hanya dapat menggunakan kekuatan yang telah disiapkan untuk memenjarakan ibu kota Hunluan, dan jiwa 1000 monster mutan tidak akan mati setelah memasuki Gunung Qianlang. Sejak saat itu, perubahan besar Gunung Qianlang akan terjadi jika tidak dilarang. Kekuatan yang membatasi mereka bersama bahkan sebanding dengan raksasa. Petik 2. Mendengarkan ucapannya, Xiao Yu berkata, mengapa Tianmen tidak kembali dan memusnahkan pegunungan Qianlang setelah pulih? Lin Loya berkata, dia menghilang secara misterius sebelum kembali. Oke, Xiao Yu, Zhou Zhenwang, dan yang lainnya semua menjelaskan. Anda perlu tahu bahwa, meskipun ada batu iblis palsu, setelah semuanya ditemukan, dapat dipastikan bahwa monumen batu iblis yang asli pasti ada di sini,
dan ini adalah cara terakhir yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri agar dapat kembali, meskipun dia masih kuno. Tinggalkan tata letak untuk membunuh, tetapi demi keselamatan, siapapun akan memilih untuk membuat kedua tata letak itu sesempurna mungkin. Tianmo tidak dapat dipersiapkan sebelumnya. Secara khusus, iblis tidak boleh menghabiskan banyak waktu untuk memulihkan dirinya hingga 60% hingga 70% dari kekuatannya. Dengan begitu, pegunungan Qianlang dapat dengan mudah dibasmi. Iblis tidak akan dipaksa ke dalam apa yang disebut ketiadaan, tetapi dia akan dipaksa, kata Xiao Yu. Tampaknya jika kemungkinan Xing adalah yang terbesar, jika tidak mengapa iblis meninggalkan cara untuk kembali dan Fang Junyu jelas seperti itu, mereka pasti memiliki pilihan terakhir, jadi dia tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatannya dan kembali ke ibu kota Hunluan. Tetaplah di sini, kata Lin Loya. Xiao Yu menatap Gunung Qianlang dan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di puncak Gunung Qianlang sedang bergerak. Sepertinya situasi Gunung Qianlang sulit untuk dilawan. Belum lagi kekuatan yang ditunjukkannya adalah puncak dari alam umur panjang. Kuncinya adalah bahwa konsumsi daya orang dapat diabaikan setiap saat. Mereka selalu dapat mempertahankan status puncak mereka dengan merampas vitalitas mereka. Kemudian, jika mereka ingin membunuh mereka harus menghancurkan 1000 jiwa serigala ajaib. Sulit untuk menentukan di mana jiwa serigala ajaib itu disembunyikan. Sangat sulit untuk menghancurkan Gunung Qianlang. Tidak sulit untuk menghancurkan Gunung Qianlang, kata Lin Loya. Oh, apa yang bisa kamu lakukan? Xiao Yu bertanya pada Lin Loya sambil tertawa, ketika Zantian dan aku mendapatkan kekaguman dari Dewa Roh Yu, ada juga cara untuk menghancurkan Gunung Qianlang dengan cara itu. Menghancurkan Gunung Qianlang dengan cara itu mudah dan juga memungkinkan saudaraku Lin dan Zantian untuk memasuki alam umur panjang. Dapat membantumu menjadi lebih baik. Zhou Zhen Wangdao, Xuanzun memasuki umur panjang, tetapi perlu menghadapi proses kombinasi jiwa dan roh. Memang benar ada proses seperti itu yang membuat iblis perlu menghabiskan lebih dari sebulan untuk menyelesaikan Zhou Xiu. Aku butuh lebih dari sebulan untuk menyelesaikan proses itu. Meskipun aku sedikit sombong, aku tidak yakin bisa menyelesaikan ini dalam 1 atau 2 bulan. Wolf Mountain tertawa dingin dan berkata, peran 1000 jiwa serigala ada di sini. Dengan 1000 jiwa serigala, kita bisa menyelesaikan masalah ini dalam sekejap dan... Dia menatap Raja Zhou Zhen. Bukankah hewan peliharaan Zhou adalah kaisar serigala terbang? Itu akan sepenuhnya berubah. Mungkin saja bisa langsung dari kaisar pertempuran tingkat ke-7 saat ini ke peringkat bawah level Tongtian untuk menciptakan rentang alam terkuat dalam sejarah. Zhou Zhenwang mendengar matanya bersinar. Faktanya, beberapa dari mereka memiliki hewan peliharaan sihir, seperti kaisar serigala iblis terbang Zhou Zhenwang, hari pertempuran Lang dan Elang Emas serta binatang suci Lin Dongyun dan Xiao Yu. Ketiga Warcraft ini juga dapat berperan di dunia manusia. Namun, ketika dia datang ke dunia dewa, itu hanya bisa menjadi beban, jadi tidak banyak digunakan. Sekarang perubahan besar akan segera dimulai. Dengan persiapan Lin Loya, Gunung Qianlang akan hilang. Alasan mengapa Gunung Qianlang memiliki tanah terlarang dapat membuat siapapun tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah adalah karena 1000 jiwa serigala di Gunung Qianlang memiliki kutukan dan iblis surgawi yang hancur. Sekarang setelah saya memiliki sarana untuk mengklasifikasikan Gunung Qianlang dari tempat yang berbahaya menjadi tempat yang diberkati, Xiao Yu dan yang lainnya sangat ingin menantikan perubahan berikutnya. Di sini Anda menunggu di sini ketika saya mengirim sinyal. Anda harus melewati saudara Zhou. Anda harus menunggangi serigala iblis terbang ke saudara Lin dan Zetian dan tidak mungkin melepaskan elang emas dan binatang suci Anda. Akan menyebabkan malapetaka kaisar serigala iblis terbang, Lin Loya memberitahu. Beberapa orang mengangguk setuju. Lin Loya mengibaskan sayap putih di belakangnya dan terbang menuju Gunung Qianlang. Melihat punggungnya, Xiao Yu dan yang lainnya benar-benar sedikit gugup dan mengatakan bahwa itu dapat membunuh kutukan terhadap 1000 jiwa serigala. Tetapi tidak benar bahwa itu tidak diperoleh dari peta Dewa Roh Yupei. Sulit dipercaya, di antara Lang mana yang merupakan hari pertempuran yang paling menegangkan. Yakinlah bahwa tidak akan terjadi apa-apa, Xiao Yu menepuk bahu Lang Zantian, level Jingming Lin Loya tidak akan mengambil risiko tanpa kendali lebih dari 80%. Aku tahu bahwa dia memiliki lebih dari 95% kepercayaan diri, tetapi aku tidak bisa bersantai. Lang tidak ada ekspresi lucu di hari-hari pertempuran,
dan ada ekspresi khawatir di wajahnya, menatap Lin Luoyaseng karena takut akan kecelakaan. Penampilannya juga membuat orang lain menyadari keajaiban cinta. Xiaoyu tertawa, bahkan jika ada kecelakaan, bukankah ada aku? Dengan kecepatan dan kekuatanku, setidaknya aku dapat melibatkan Qian Langhun untuk membunuh kutukan untuk sementara waktu untuk membantunya kembali dengan selamat. Bukankah seharusnya kamu tidak meragukan keefektifan pertempuranku? Itu karena kamu seorang cabul. Pada sedikit kegagalan terakhir, mungkin Xing sudah pergi. Lang Zhantian sedikit buta dan percaya diri terhadap Xiaoyu, dan sudut matanya melihat pola sumber naga suci berkedip di tengah alisnya dan dia tertawa. Pukulan fatal Ruyan mungkin adalah perlawanan tak berdaya yang dapat dibunuh oleh jiwa Qianlang dalam keadaan terkuat. Gadisku tidak meragukan ini. Suasana tegang hari pertempuran Ruyanlang dilepaskan kali ini, tetapi mata tidak meninggalkan sosok Lin Loya berbisik, Lao Xie, hewan peliharaan sihir minggu ini akan mengalami perubahan besar. Kapan Feng Shui akan datang untuk membantu transformasi besar berikutnya? Xiaoyu menyeringai tiba-tiba. Itu hanya keberuntungan. Sepertinya beberapa dari kalian membuat kemajuan pesat. Ada peta Dewa Roh Yu. Lin Loya mendapatkan air suci malaikat untuk mengubah hidupnya. Meskipun aku memiliki lebih banyak kegiatan, aku pergi ke beberapa daerah terlarang dan aku tidak melihatnya. Aku harus bisa bertemu, terutama elang emas, elang dewa adalah api, dan binatang buas angin adalah angin. Dalam percakapan mereka, sosok Lin Loya menghilang di Gunung Qianlang. Anehnya, kursor jiwa 1000 serigala yang telah dipicu sebelumnya tidak berfungsi lagi untuk melancarkan serangan terhadap Lin Loya, tetapi seluruh Gunung Qianlang tenang dan kembali ke penampilan sebelumnya. Beberapa orang melebarkan mata mereka dan memperhatikan. Mata Xiaoyu juga sangat khawatir, tetapi setelah matanya mencapai Gunung Qianlang, dia sekali lagi menghadapi rintangan yang diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan mencegahnya melihat situasi spesifik di dalam. Isolasi para penguasa alam dunia, yang merupakan kekuatan kelahiran dan kematian, sekarang diblokir oleh Gunung Qianlang. Mata Xiaoyu ada di mana-mana, dan dia menyadari bahwa matanya tidak maha kuasa. Jika dia ingin terus mengandalkan matanya untuk mengerahkan kekuatannya, dia harus mendapatkan kekuatan matanya. Tanpa waktu, cahaya putih Ru memancar dari lereng Gunung Qianlang dan menyebar dengan cepat ke sekeliling untuk membentuk lingkaran. Tampaknya membagi Gunung Qianlang menjadi dua bagian. Berhasil, kata Lang dengan gembira. Peta Dewa Roh Yupei yang dia dapatkan bersama Lin Loya dan metode membunuh kutukan jiwa serigala juga paling akrab dengan ini. Melihat cahaya ilahi memotong gunung serigala segera tahu kemana harus pergi. Berteriak, siulan tajam datang. Segera setelah itu, saya melihat bahwa lubang putih dari seputih Ru muncul banyak titik cahaya seputih yang terkondensasi menjadi sepasang sayap seputih dalam kendali tinggi. Ini adalah sinyal keberhasilan dari Lin Loya. Ayo pergi. Lang tertawa gembira dalam pertempuran. Semua orang sangat gembira. Raja Zhou Zhen segera melepaskan Kaisar Serigala Iblis Terbang. Kaisar Iblis Terbang yang hanya memiliki kekuatan Kaisar Perang tingkat ke-7 tidak pernah keluar sejak Zhou Zhen Wang Xiu mencapai Kaisar Perang tingkat ke-7. Dia selalu bekerja keras untuk meningkatkan kecepatan Warcraft. Namun, kecepatannya tidak secepat manusia. Dia belum memasuki ranah Kaisar Perang tingkat ke-8. Raungan, serigala iblis terbang berteriak kegirangan. Sayapnya membentang lebih dari 100 meter. Raja Zhou Zhen juga terbang dan mendarat di punggung Raja Iblis Terbang dan menungganginya bersama Xiaoyu dan yang lainnya ke Qianlang Xianlang. Langit pertempuran memimpin yang tercepat di depan. Setelah hari pertempuran Lang, mereka semua mendarat sekitar 500 meter dari celah tengah Gunung Qianlang. Di mana mereka melihat Lin Loya? Saya melihat seluruh tubuh Lin Loya dibaptis oleh lapisan kekuatan hitam dan putih. Momentumnya tumbuh dengan cepat. Ketika dia melihat mereka datang, dia tertawa. Dengan saya sebagai pusatnya, kalian semua duduk 10 meter dari saya. Saudara Zhou, biarkan serigala iblis terbang berbaring di kakiku. Semua orang duduk dengan kata-kata. Segera setelah Xiaoyu duduk, dia merasakan kekuatan jiwa yang sangat murni mengalir ke tubuh Xiaoyu dengan kekuatan tempur murni yang hampir dapat diubah menjadi 6 kali kekuatan tempur. Dia segera membuka pikiran dan tubuhnya untuk menerimanya. Latihan penyerapan yang komprehensif. Peningkatan kekuatan tempur yang cepat juga ditakdirkan. Sebaliknya, Xiaoyu tidak terlalu peduli. Yang benar-benar dia sukai adalah kekuatan jiwa yang murni dan tak tertandingi.
Karena itu adalah kekuatan jiwa yang secara alami ingin terhubung dengan jiwa Tianwei-nya. Dapatkah saya mengambil kesempatan ini untuk menusuk jiwa Ji Tianwei untuk membuat kekuatan hati? Untuk meningkatkan kekuatan jiwa murni mendekati jiwa Tianwei. Jiwa Tianwei segera bergetar dan melepaskan kekuatan Tianwei yang kuat. Lin Loya awalnya ingin mendesak kekuatan untuk terus menekan hasil dari ribuan jiwa serigala iblis melalui metode rahasia. Jiwa Tianwei Xiaoyu bergetar. Semua jiwa serigala iblis segera runtuh. Setiap perlawanan hilang. Ini membuat Lin Loya memiliki pegangan. Butuh beberapa saat bagi saya untuk merenung dan berlatih dengan tenang. Dia, termasuk Lang Zhantian dan Lin Dongyun, akan menjadi lompatan. Terutama Lang Zhantian dan Lin Dongyun, salah satunya adalah puncak Xuanzun, jiwa hitam, dan jiwa ungu. Masih ada jalan panjang sebelum terobosan. Kali ini, kultivasi 6 orang dan 1 serigala iblis memulai promosi komprehensif. Saat mereka menyerap kekuatan jiwa murni, mereka bergetar hebat, yang membuat seluruh Gunung Qianlang tampak distorsi spasial lagi dan tampaknya terisolasi dari dunia luar. Perubahan ini membuat tetua keluarga serigala malam Yesuji dan yang lainnya yang melihat perubahan di sini, dan beberapa Warcraft tersentak. Tidak ada dari mereka yang berani bergerak maju. Mereka tidak mengerti arti ruang. Sangat cepat untuk meningkatkan kecepatan tanpa gangguan. Terutama kecuali Xiaoyu, bahkan Ruyan, yang memiliki 6 kali kekuatan bertarung, hanya dapat sedikit ditempa, dan kekuatan murni dapat diubah menjadi kekuatan tempur. Wang Lin Loya, Zhantian, dan Lin Dongyun, 5 kecepatan kenaikan mereka mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan 1000 jiwa serigala iblis juga mulai menurun dengan cepat. Ini adalah penurunan kekuatan, bukan kehilangan vitalitas. Mereka tidak dapat memainkan peran apapun, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan vitalitas mereka. Surga Xiaoyu semakin kuat untuk jiwanya. Dia juga mulai mencoba mencari cara untuk mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan pikiran. Pengamatan yang cermat dan realisasi yang konstan. Secara bertahap, Xiaoyu akhirnya menemukan hubungan sekecil apapun antara jiwa dan hati Tianwei. Sederhananya, pikiran dan mata seperti mata kekuatan jiwa Tianwei, dan mereka dapat mengerahkan beberapa kemampuan khusus melalui mata. Mata kekuatan tidak berdaya, dan jiwa-jiwa Tianwei adalah jiwa Xiaoyu, jadi semuanya masih dimanifestasikan oleh kekuatan asli Xiaoyu. Pikiran pertama Xiaoyu setelah melihat ini adalah apakah kekuatan mata dapat memberinya kemampuan operasi pupil. Hitomi dia belum berlatih, namun, Xiaoyu telah menghadapi serangan tidak kurang dari 10 teknik pupil tingkat lanjut, dan apa yang disebut mata pikiran ini bukanlah mata yang sebenarnya, jadi dia tidak perlu mengikuti semua teknik pupil untuk bertindak sebagai serangan jiwa. Serangan jiwa Xiaoyu, tetapi dengan bantuan Tianwei Soul. Dia mulai mensimulasikan pupil untuk melakukan beberapa penelitian berdasarkan serangan jiwa. Tujuan ganda ini juga memungkinkan Xiaoyu untuk meningkatkan kekuatannya dalam 2 aspek pada saat yang bersamaan. 10 hari berlalu dalam sekejap. Raungan, ke-6 orang itu tiba-tiba menghentikan meditasi mereka dengan siulan melolong selama latihan, dan kekuatan murni yang mereka serap tiba-tiba terputus. Ke-5 orang itu kecuali Xiaoyu terbangun. Mereka saling melirik dan mereka memancarkan kegembiraan. Lin Loya selamat, kamu akhirnya melangkah ke alam umur panjang dan mencapai intensitas jiwa ungu. Ruyan berkata sambil tersenyum. Lin Loya berkata, kamu dan saudara Zhou juga adalah jiwa ungu. Dia menatap Lang Zhantian dan Lin Dongyun. Mereka baru saja melangkah ke alam umur panjang. Sekarang mereka belum stabil. Melihat Xiaoyu tidak bangun, dia terus berkultivasi dan berusaha untuk maju. Keadaan stabil, mata Zhou Zhenwang terfokus pada Raja Iblis terbang. Namun, melihat tubuh serigala iblis terbang menyusut terus-menerus, yaitu, serigala iblis biasa sepanjang 2 meter, tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Kepala serigala muncul, mata ketiga menyembunyikan rambut hitam semau, yang tidak terlihat. Sepasang mata berkedip dengan cahaya biru redup. Tampaknya memiliki semacam teknik pupil. Gigi terbuka mulut serigala dan gigi tajam mulut semuanya berkilauan dengan ketajaman dingin. Anggota badan lebih kuat dan penuh kekuatan. Tubuh serigala ditutupi dengan energi yang menjulang. Penetrasi tubuh yang terus-menerus dapat membuat orang melihat bahwa organ-organ dalamnya menjadi lebih kuat di bawah pelatihan kekuatan itu. Ada juga ekor serigala yang juga telah mengalami beberapa perubahan, tetapi sulit menemukan perubahan di sana.
Lin Loya tertawa, Kaisar Serigala Iblis Terbang seharusnya sudah memiliki tubuh serigala iblis bermata seribu meskipun saya tidak tahu apa artinya. Warcraft serigala yang dapat dikaitkan dengan serigala iblis bermata seribu pasti merupakan salah satu Warcraft teratas. Belum lagi ia memiliki tubuh serigala iblis bermata seribu dan itu sangat penting. Keberadaan puncak serigala iblis bermata seribu dapat memiliki sistem serigala iblis bermata seribu. Masa depan Kaisar Serigala Iblis Terbang seharusnya benar-benar membuka jalan menuju para raksasa. Ruyan, membaca beberapa materi iblis dan Meiju. Beberapa perkataan tentang serigala iblis bermata seribu. Satu-satunya yang disayangkan adalah jika ia memiliki tubuh serigala iblis bermata seribu, ia tidak dapat memperoleh satu pun dari 10 talenta serigala iblis bermata seribu. Lin Loya berkata, Ruyan terkekeh, tidak boleh terlalu serakah, ini sudah cukup. Sebagai tubuh serigala iblis bermata seribu, serigala iblis terbang memiliki tubuh terkuat dari serigala iblis bermata seribu. Dapat dikatakan bahwa perkembangannya di masa depan tidak terhalang. Serigala iblis terbang asli mencapai keadaan mistisisme. Sekarang sudah mencapai batasnya, itu membuat masa depan raksasa itu tak terbatas. Secara khusus, ia secara langsung menyerap kekuatan jiwa asli dari jiwa serigala dari 1000 serigala iblis, dan tiba-tiba memulai perjalanan kenaikan yang gila dari Kaisar Pertempuran tingkat ke-7. Sebelum kekuatannya sepenuhnya dicerna, ia telah mencapai titik di mana jiwa di alam umur panjang masih tumbuh dengan cepat. Salah satu dari 10 talenta serigala iblis bermata seribu itu langka di dunia, tetapi aku tidak mengubah 10 talenta itu dibandingkan dengan tubuh serigala iblis bermata seribu. Kata Zhou Zhenwang dengan penuh semangat. 10 talenta teratas tentu saja sangat kuat, tetapi untuk mengerahkan kekuatan maksimal mereka harus didasarkan pada kekuatan mereka sendiri. Jadi jika Anda memilih, Anda harus memilih satu dengan tubuh serigala iblis bermata seribu. Lin Loya tertawa dan berkata, Saudara Zhou punya ide seperti itu. Kekuatan Raja Iblis Terbang ditakdirkan untuk mencapai tingkat Tongtian. Jadi apakah itu rendah atau menengah tergantung pada kemampuan pribadinya. Setelah itu, kita tidak akan khawatir di ibu kota Hunluan. Tidak berdaya untuk melawan musuh. Mereka tertawa cepat. Xiao Yu masih berlatih. Untuk perubahan wilayahnya, beberapa orang telah melihat jumlah jiwa Yu melalui jiwa Yu. Lin Loya tidak hanya 2, tetapi banyak yang telah dialokasikan untuk Zhou Zhenwang dan yang lainnya. Mereka semua melihat jiwa Xiao Yu berubah dari ungu menjadi emas. Kekuatan Xiao Yu saat ini tidak jauh dari puncak alam umur panjang. Sekarang, karena Raja Iblis terbang, mereka telah mengganggu penyerapan kekuatan murni. Xiao Yu juga menghentikan pemahamannya tentang misteri. Melalui pengamatan gerakan jiwa Tianwei, dia menyadari bahwa dia menemukan hubungan antara jiwa Tianwei dan hati serta matanya, lalu menyelaminya lebih dalam. Sekarang Xiao Yu menghadapi masalah. Dia menemukan cara untuk menggunakan sebagian kekuatan jiwa Tianwei untuk melepaskannya, dan itu menjadi masalah. Xiao Yu mencoba menggunakan teknik fotografi udara. Cara mengambil udara hanya bisa menjadi kekuatan keadaan normal, tidak bisa menunjukkan kekuatannya sama sekali, hanya bisa menyerap kekuatan langit dan bumi yang dihasilkan secara alami. Bagaimana kita bisa mengerahkan kekuatan jiwa Tianwei melalui mata kita? Pikiran Xiao Yu dikelilingi oleh masalah yang begitu sulit. Banyak metode muncul dalam pikiran Xiao Yu, tetapi tidak ada yang bisa dibentuk. Sejak kombinasi sempurna antara jiwa Tianwei dan tubuh Rou-nya hingga pemisahan saat ini, Xiao Yu hanya mampu mengerahkan sedikit kemampuan dalam pikirannya. Selain penggunaan telefoto, penggunaan jiwa Tianwei telah kehilangan efektivitasnya. Pada saat ini, saya menemukan bahwa saya masih dapat melakukan serangan jiwa. Tentu saja, saya tidak ingin menyerah. Diamlah. Semua pikiran itu terbalik, membuat Xiao Yu sedikit kesal. Semakin kesal semakin aku tidak dapat memikirkan solusi dan serangan jiwa dipenuhi dengan Xiao Yu Yuhuo membuatnya sulit baginya untuk menyerah. Sekarang Xiao Yu telah menguasai keterampilan bertarung waktu, keterampilan bertarung ruang, keterampilan bertarung, dan bahkan serangan ilahi Jing. Jika digabungkan dengan serangan jiwa, ia memiliki hampir semua jenis metode serangan. Jadi itu adalah momen terkuatnya yang menjadi miliknya. Xiao Yu besar, yang terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang, akhirnya tenang. Dia kemudian mulai memilah-milah cara jiwa-jiwa Tianwei harus menyerang jiwa. Sedikit veto ditetapkan, dan kemudian dia menemukan cara untuk memveto lagi. Eksperimen yang gagal lagi dan lagi.
Aku memikirkan lebih dari 1000 metode, semuanya gagal. Bagaimana serangan jiwa dapat menunjukkan jiwa adalah keberadaan yang ilusi dan tidak nyata? Kekuatan macam apa yang mirip dengannya? Xiao Yu mengalihkan pikirannya dan tiba-tiba kilatan aura melintas melalui Space Blade. Pedang ruang angkasa adalah realisasi Xiao Yu melalui monumen batu sihir batu, yang merupakan transformasi dari misteri ruang angkasa. Misteri ruang angkasa yang dikuasai Xiao Yu murni digunakan untuk membuka dunia ruang angkasa kecil, dan bahkan digunakan dalam pemusnahan untuk membentuk ruang pertempuran khusus. Tidak menyerang Xing, dia menyadari pedang ruang angkasa melalui celah ruang di prasasti iblis. Pedang ruang angkasa adalah serangan tanpa rezeki apapun. Keduanya adalah kuas yang mirip. Tubuh Xiao Yu menghilang dengan aneh untuk sementara waktu. Dia memasuki ruang pertempuran. Zhou Zhenwang dan yang lainnya segera tidak merasakan kehadirannya. Berdiri di ruang pertempuran, Xiao Yu mengendalikan hilangnya kekuatan angin, guntur, dan tanah. Hanya satu bilah cahaya yang menyala, merobek ruang, memotong segalanya, dan itu adalah bilah ruang. Merasakan misteri bilah ruang, dia pergi untuk memeriksa serangan jiwa yang menunjukkan jiwa Tianwei melalui matanya. Semacam minggu naik ke hatiku. Begitu Xiao Yu menutup tubuhnya dan benar-benar rileks, dia melihat bahwa jiwa Tianwei, yang awalnya tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri, pertama kali muncul menjulang dan tampak emas pucat. Sekejap mata terbentuk di sikat hatinya, pisau emas pucat yang tak terlihat muncul dari udara tipis. Kekosongan yang telah dipecah oleh pisau cahaya adalah getaran dalam jiwa. Ruang yang dilewati oleh serangan itu juga terkoyak. Ruang pertempuran juga menghilang, dan kekuatan serangan jiwa itu tak tertahankan. Berhasil, Xiao Yu berkata dengan gembira. Sosoknya juga muncul lagi. Zhou Zhenwang dan yang lainnya mendengarnya berteriak kegirangan. Apakah kamu menyadari metode luar biasa apa yang kamu miliki? Hal itu dapat membuat Xiao Yu begitu bersemangat sehingga kekuatan murni sulit dilakukan. Satu-satunya penjelasan adalah cara yang luar biasa. Ini adalah pemahaman Zhou Zhenwang. Xiao Yu mengangguk kuat. Apa artinya? Zhou Zhenwang bertanya. Lin Loya dan Ruyan juga mengangkat telinga mereka. Mereka bahkan meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat berikutnya dari surga Changshengtong. Xiao Yu tersenyum sedikit. Datang dan rasakan. Dia berbicara, dan tangan kanannya dengan lembut menggaruk udara dan muncul 3 pisau cahaya yang menjulang yang dapat menembus lalat kosong ke mereka bertiga. Ya, ketiga pria itu berseru pada saat yang sama dan dengan cepat mundur. Xiao Yu melambaikan 3 serangan dan menghilang. Ini adalah serangan jiwa, seru Zhou Zhenwang. Kekuatan serangannya tidak kuat tetapi secara alami menakuti jiwaku. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kekuatan jiwa Tianwei adalah serangan jiwa. Lin Loya berkata, telepati Ruyan dan Xiao Yu secara alami lebih sensitif. Xiao Yu tertawa dan berkata, ya, itu adalah metode serangan jiwa yang baru kubuat yang belum diberi nama. Dia berhenti sejenak. Shen Yin berkata, serangan jiwa ini juga disebut serangan pikiran, dan serangannya berbentuk simulasi jatuhnya bulan. Ini disebut pembunuh psikis. Jiwa membunuh pedang. Nama baik itu mendominasi. Zhou Zhenwang mengangguk. Lin Loya berkata, kuncinya adalah kekuatan jiwa Tianwei. Saya ingin berterima kasih kepada saudara. Kekuatan yang dapat dimobilisasi juga meningkat dengan ranahnya sendiri. Sekarang hanya dapat menjadi tingkat kekuatan jiwa yang setara dengan jiwa dari ranah umur panjang. Di ranah ini, jiwa Tianwei dapat memiliki efek jera alami pada jiwa dan kekuatan serangannya tidak lebih buruk daripada pembunuh gila Xie, dan secara relatif, pembunuh gila perlu menarik musuh ke ruang pertempuran. Untuk beberapa masalah, pembunuh mental ini adalah serangan jarak jauh, yang dapat berupa serangan tunggal atau serangan kelompok. Serangan ini harus dianggap sebagai kartu as pertama Xie Xiong. Poin analisis yang bagus, Xiao Yu mengacungkan jempol. Sejauh menyangkut situasi saat ini, bahkan jika kekuatan ilahi Jing telah membuat kemajuan besar, bahkan jika itu meletus sepenuhnya, itu tidak dapat lagi bersaing dengan pembunuhan pedang. Adapun versi peningkatan pemujaan dan reinkarnasi Wanlong, itu perlu didasarkan pada kekuatan tempur dan ranah Xiao Yu untuk meningkatkan dan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Pencarian Dewa Roh yang kau kagumi ini memiliki banyak keuntungan, Lin Loya tertawa. Xiao Yu mengerti bahwa keuntungannya seharusnya menjadi yang terbesar. Aspek pembunuh gila menggabungkan tingkat serangan yang lebih dalam. Ruang Xing, bila ruang tegak, dan pedang pembunuh jiwa yang memahami serangan jiwa dapat dikatakan langka.
Kemajuan Kaisar Serigala sudah berakhir. Zhou Zhenwang mengedipkan matanya dan berbalik untuk melihat Kaisar Serigala Iblis terbang yang menyusut. Aku melihat serigala iblis terbang itu mengepakkan sayapnya dan mengirimkan lolongan serigala yang tak tertandingi dan mendominasi. Kaisar Serigala Iblis terbang juga melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Zhenwang dengan penuh semangat. Ya, sangat bagus bahwa itu telah mencapai tingkat jiwa hitam kelas menengah Tongtian. Tampaknya itu yang terkuat di antara kita. Xiaoyu tertawa. Raja Zhou Zhen juga sangat bersemangat, terima kasih atas dukungan Lin Loya. Lin Loya melambaikan tangannya, itu adalah keberuntungannya sendiri. Aku tidak bisa menahannya jika itu bukan tempat berkumpulnya para serigala. Suasananya juga sangat ceria. Mereka menunggu selama 2 hari sebelum Zantian dan Lin Dongyun menjadi stabil. 6 orang dan 1 binatang buas berbaris menuju puncak Gunung Qianlang. Alasan mengapa saya ingin mendaki gunung adalah karena Lin Loya mengatakan bahwa dia juga membaca beberapa kenangan ketika dia melemparkan metode rahasia melawan 1000 jiwa serigala iblis. Ada 8 monumen batu di puncak Gunung Qianlang. Gunung Qianlang sejak iblis memenjarakan ibu kota Hunluan, tidak ada seorang pun yang pernah melangkah ke sekitar Gunung Qianlang tanpa World of Warcraft. Selain itu, puncak Gunung Qianlang juga merupakan area yang dibatasi oleh kekuatan pemenjaraan, jadi tidak ada seorang pun yang dapat naik ke ketinggian itu untuk melihat puncaknya. Selain itu, puncak gunung dipenuhi kabut ajaib sepanjang tahun, dan Anda tidak dapat melihat melalui periode tersembunyi apapun. Lin Loya membaca banyak ingatan yang tidak lengkap tentang jiwa serigala iblis dan mengetahui bahwa 8 monumen batu di puncak gunung ditinggalkan oleh iblis dan bahkan ketika 1000 jiwa serigala iblis mutan di Gunung Qianlang berada di masa kejayaannya. Dibatasi dan tidak dapat mencapai puncak gunung, saya hanya tahu bahwa ada 8 monumen batu di atasnya. Saat ini, kutukan pembunuhan jiwa serigala Xiaoyu dan 6 orang lainnya serta 1 hewan dapat mendaki gunung. Demi keselamatan, saya tidak ingin menarik perhatian semakin banyak Warcraft dan Master manusia yang berkumpul. Di sekitar Gunung Qianlang, mereka berjalan kaki. Mata Xiaoyu menembus tanah dan juga dapat memperhatikan apakah ada pengaturan berbahaya di dalam. Satu persatu, meningkatkan peringatan ketinggian Jing. Sebagai orang terkuat yang diakui, serigala iblis terbang juga berjalan di depan sayapnya untuk melepaskan napas wow kelas atas yang unik bagi raksasa masa depan di antara serigala-serigala istimewa. Jika ada wow, dia akan merasa takut dan mundur. Segera mereka tiba sekitar 100 meter dari puncak gunung. Sudah ada kabut sihir tebal yang bergulir di sini. Itu seharusnya kekuatan mantra. Xiaoyu melihat sedikit dan tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur. Tentu saja, yang terbaik dalam mantra adalah Lin Loya dan Ruyan, 2 wanita cantik. Keduanya melihat ke depan. Setelah sekitar 20 menit, kedua NV melangkah maju ke dalam kabut sihir. Xiaoyu dan keempatnya dipisahkan oleh 3 atau 4 meter, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok mereka. Lengkungannya tidak jelas. Kabut sihir itu sendiri memiliki kemampuan untuk memotong pandangan. Suara mantra, kabut sihir bergulir lebih kuat. Bahkan di tengah kabut ajaib, terdengar suara gemuruh aneh dari puncak gunung. Raungan, naga yin terdengar. Ruyan menggunakan kekuatan sumber naga suci. 10 cahaya dan bayangan naga mengelilingi tubuhnya, mengirimkan ribuan sinar cahaya untuk menghilangkan kabut ajaib, dan sosoknya menjadi sangat cerah. Lin Loya, yang berdiri di sampingnya, juga membaca mantra itu. Sayap seputih salju itu dengan cepat mengembang, dan lingkaran cahaya putih dilepaskan dari sana. Itu berubah menjadi 10 sinar cahaya yang jatuh pada bayangan 10 naga, dan kemudian menjadi asap. Jari telunjuk dan jari tengah kedua tangan disandingkan di atas matahari di kedua sisi. 10 cahaya dan bayangan Shenlong dengan cepat kembali ke pola alis dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba-tiba meledak dan berseru. Seberkas cahaya putih langsung menuju gunung itu. Tanda seru, seolah-olah ada tabrakan kekuatan, puncak gunung itu tiba-tiba meledak terbuka dan puluhan ribu bintang berubah menjadi jaringan seperti bintang. Kabut ajaib itu dengan cepat mengembang. Kabut ajaib itu memudar, cepat naik gunung. Lin Loya berkata dengan cepat. Xiaoyu dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan segera terbang ke puncak gunung. Tempat ini tidak lebih dari 100 meter dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, 6 orang dan 1 binatang buas datang ke gunung itu. Kabut yang sebelumnya telah memudar juga muncul lagi,
menutupi puncak Gunung Qianlang dan bergulung lebih ganas. Puncak kabut ajaib adalah yang paling tebal dan paling berat, tetapi kabut ajaib itu sekitar 10 meter di atas tanah dan bergulung di tanah. Tidak ada kabut ajaib. Dapat dikatakan bahwa ada ruang terpisah yang dibentuk oleh kabut ajaib untuk mengisolasinya dari luar. Ada 8 monumen batu di ruang gunung yang besar. Ada 7 prasasti dalam sebuah lingkaran. Ketujuh prasasti ini semuanya setinggi 6 meter. Yang gelap dan menjulang di atas dapat dilihat. Beberapa sosok adalah manusia, tetapi juga World of Warcraft, dan naga dan burung phoenix. Postur yang berbeda, batu di tengah memiliki panjang maksimum 10 meter, dan tampaknya di dalam kabut ajaib yang bergulung di ketinggian tinggi itu adalah yang menuntun kabut ajaib yang bergulung di gunung untuk menghalangi orang luar masuk. Sudah menjadi napas manusia selama 1.000.000 tahun dan akhirnya seseorang datang. Sebuah suara tua terdengar, sebuah titik gelap muncul di puncak monumen batu setinggi 10 meter. Yu Pei, Ling Shen Yu Pei. Lin Loya menatap titik cahaya itu dan tiba-tiba berseru, itu adalah pola Ling Yu Pei. Xiao Yu sudah melihatnya dengan jelas, tetapi dia belum pernah melihat penampakan Dewa Roh Yu Pei dan tidak mengetahuinya. Titik cahaya itu adalah pena Yu dekoratif biasa, dengan pemandangan yang diukir di atasnya. Ada siluet di tengah burung itu. Itu hampir tidak terlihat, tetapi dapat dilihat sepenuhnya di mata Xiao Yu. Anda dapat melihatnya dengan jelas. Itu adalah gambar seorang pria berusia 30-an yang penuh dengan pesona pria, dan suara itu adalah suara lama dari mulutnya. Karena Dewa Roh Yu Pei terlihat seperti itu, aku harus tahu bahwa aku adalah sumber jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Roh Yu Pei, kata sosok di Yu Pei. Asal jiwa, Xiao Yu Mei mau mengangkat telepon secara diam-diam dan membuat peringatan. Jika Anda mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan garis jiwa selama Anda mencapai kaisar pertempuran tingkat pertama, tetapi Anda harus menyebutkan asal jiwa. Ini menunjukkan bahwa jiwa Dewa Roh Yu Pei memiliki kekuatan lebih dari setengah raksasa atau memiliki pencapaian yang sangat luar biasa dalam jiwa. Siapa sebenarnya Anda? Siapa nama Anda? Tetapi itu adalah salah satu pelaku yang dihancurkan oleh para raksasa dari siklus kelahiran dan kematian era Wanji itu, Xiao Yu berkata. Anda bisa memanggil saya Gong Moxuan. Adapun yang lain, Anda secara alami akan memberitahu Anda ketika Anda menemukan dewa saya, Yu Pei, kata sosok Gong Moxuan di Yu Pei. Kalian berenam adalah malaikat dari alam ilahi. 3 dari dunia manusia, 1 dengan atmosfer naga yang kompleks dan 1 dengan 3 dunia. Jelas kalian bukan iblis neraka murni, jadi sekarang aku akan memberitahumu satu hal. Sifat dari apa yang disebut 3 alam adalah Xiao Yu. Dia menatap Gong Moxuan sebentar, tetapi tidak menemukan apapun dan berkata, sesuatu. Koordinat ruang waktu yang ditinggalkan iblis langit sebelum kembali ke dunia hampa adalah 2 dari 8 prasasti batu di depan matamu. Salah satunya adalah koordinat ruang waktu. Karena kalian bukan orang-orang di dunia neraka, kalian ingin mencegah kembalinya iblis langit. Asal jiwa berkata, Xiao Yu dan yang lainnya mendengar bahwa mereka terkejut. Mereka mencari salah satu koordinat ruang dan waktu tempat iblis itu berada di sini. Mereka mencoba menghancurkan jiwa bernama Gong Moxuan, yang tidak pernah memikirkan Dewa Roh ini Yu Pei. Dia telah menemukan sumber jiwa dan meninggalkannya. Aku tidak mengerti apa itu koordinat dunia, ruang, waktu dan bahkan jika itu benar, mengapa kamu tidak menghancurkan jiwamu? Setidaknya jiwamu bisa melakukannya. Xiao Yu memutuskan untuk berpura-pura tidak percaya sebanyak mungkin. Gong Moxuan berkata, saya melihat bahwa kekuatan terkuat Anda hanyalah Warcraft atau menyerap kekuatan jiwa serigala iblis mutan itu untuk mencapai ranah tingkat menengah Tongtian. Saya mungkin tidak tahu rahasia para raksasa ini. Beritahu kalian semua, Xiao Yu berkata, senior, tolong beritahu kami bahwa jika para senior benar, kami secara alami bersedia mencegah iblis itu kembali dari kehampaan itu. Yang disebut dunia hampa adalah ruang khusus yang diciptakan oleh suku surgawi. Tujuan suku surgawi adalah untuk menciptakan tatanan kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dapat memasuki lingkaran kehidupan dan keabadian. Kejahatan, mereka yang terjerumus ke dalam kehampaan dan penghancuran diri baru kemudian karena beberapa alasan, praktik klan surgawi ditentang dengan suara bulat oleh semua makhluk hidup dan digulingkan. Klan surgawi sejak itu punah. Hanya dengan begitu kaisar kuno dapat menghancurkan lingkaran reinkarnasi untuk menghancurkan kehampaan.
Itu adalah ruang aneh di mana tidak seorang pun tahu di mana begitu memasukinya, ia akan tertidur lelap. Sejak saat itu, kekuatan yang bergejolak itu berangsur-angsur menghilang dan akhirnya kematian berubah menjadi langit dan bumi. Gong Moxuan menjelaskan bahwa iblis asli dan Fang Junyu telah mencapai kekuatan yang melampaui para raksasa. Mereka ingin menerobos, tetapi beberapa kekuatan aneh dalam lingkaran kelahiran kembali ditinggalkan dengan titik-titik kebaikan dan kejahatan yang tidak lengkap. Kekuatan ini adalah jiwa-jiwa yang telah punah dari sekte-sekte mengendalikan mereka untuk membenci manusia, jadi mereka membimbing keduanya ke dalam kehampaan dan membiarkan mereka menuju kepunahan, tetapi iblis-iblis itu benar. Telah lama diketahui sebelumnya dan karenanya menetapkan koordinat ruang waktu melalui upaya lebih dari 2 juta tahun sehingga ia dapat kembali melalui waktu dan koordinat ruang dalam kehampaan dari dunia itu, kata Istana Mosuan. Apa yang dikatakannya sangat umum dan pada dasarnya membuat orang mengerti mengapa. Xiaoyu tertawa diam-diam bahwa pengendalian jiwa suku Tianmu mungkin adalah raksasa asli dari lingkaran reinkarnasi kelahiran dan kematian. Kalau tidak, bagaimana Fang Junyu dan Tianmo dapat dipersiapkan sebelumnya untuk meninggalkan jalan kembali dari kehampaan? Tentu saja, ia tidak akan mengusik untuk mengetahui kebenarannya. Tidak perlu berdebat tentang detail ini dengan Gong Moxuan. Lalu mengapa kau tidak menghancurkan tempat ini? Xiaoyu berkata, hancur, mudah untuk dibicarakan. Ini adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh iblis dan kekuatan ibu kota Hunluan tawanan yang ia dirikan pada awalnya. Tetapi bahkan dirinya sendiri telah dipenjara selama lebih dari 2 juta tahun. Kekuatannya masih mengerikan. Jangan bilang itu aku. Tidak mungkin untuk menghancurkannya. Gong Moxuan berhenti dan mengatur ulang pikirannya, lalu melanjutkan berkata, untuk mengatasi koordinat ruang dan waktu ini, aku bahkan meninggalkan beberapa asal jiwa untuk menekan ini. Ini adalah batasan terbesarku. Jika kamu setuju, aku dapat menunjukkan koordinat ruang dan waktu kepadamu. Mari kita pikirkan, kata Xiaoyu. Gong Moxuan berkata, bisa berpikir lebih cepat. 6 orang dan seekor serigala berkumpul bersama seperti asap yang mengeluarkan mantra perisai. Mereka mendiskusikan apakah akan mengambil gambar. Jika tidak ada sumber jiwa lini pertama Gong Moxuan, mereka tidak akan begitu berhati-hati. Tetapi ada kekuatan yang ditinggalkan oleh jiwa Yu Penre, Dewa Roh, hati-hati di sini. Apakah kamu setuju? Xiaoyu bertanya. Lin Loya berkata, menurutku itu berhasil. Kelompok buku buku Mi 2 dari 6 orang itu benar-benar mengagumi Lin Loya dalam hal kecerdikannya, dan ide-idenya seringkali bertepatan dengan Xiaoyu. Lin Loya berpikir bahwa Zhou Zhenwang dan yang lainnya menatapnya dengan sedikit bingung. Lin Loya menjelaskan dengan sedikit senyum, sangat sederhana. Ini adalah tempat di mana koordinat waktu dan ruang ditinggalkan oleh iblis. Dan aku dan Ruyan telah menghancurkan penghalang kabut ajaib. Ini adalah beberapa kenangan yang kudapat dari jiwa serigala iblis. Ada sedikit kenangan bahwa istana jiwa Mosuan dari Dewa Roh Yu Pene memang telah menembak dan tidak memiliki dewa. Dia mengirim sebagian dari sumber jiwa melalui metode rahasia khusus di tempat persembunyiannya, meskipun itu menekan pengaturan kekuatan iblis di sini. Sangat sedikit yang tersisa. Menilai kekuatan jiwa saat ini, yang merupakan tingkat puncak jiwa di alam umur panjang. Xiaoyu berkata, ia telah memeriksa kekuatan jiwa asli di tubuh Gong Moxuan. Ya, kekuatannya memang sudah melemah, setidaknya itulah yang tersampaikan, lanjut Lin Loya. Aku juga mendapat pesan yang berguna dari banyak kenangan tentang jiwa serigala iblis. Mereka adalah jiwa serigala. Jiwa Wu bisa saja telah mengambil beberapa serigala. Tubuh seperti Warcraft terlahir kembali, tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka telah melakukannya beberapa kali. Kekuatan itu datang dari puncak gunung untuk mengambil Warcraft seperti serigala. Kemudian mereka menemukan bahwa mereka ingin merampok tubuh itu. Berdasarkan hal ini, aku menghakimi Dewa Roh. Jiwa Yu Pene, Gong Moxuan, tinggal untuk memenangkan tubuh Roh yang dapat memenuhi persyaratannya. Mungkin saja, tetapi apakah tidak ada manusia atau Warcraft yang memenuhi persyaratan jiwa dewa ini? Dulu ada banyak orang yang mencari Dewa Roh Yu Pei, kata Xiaoyu. Lin Loya berkata, sulit untuk memenuhi persyaratannya. Aku pikir kakak Xie pasti akan memenuhi persyaratannya sehingga dia dapat menjawab pertanyaanmu. Dia berhenti sejenak dan tertawa. Tentu saja, kita mungkin menebak bahwa yang salah adalah tidak diragukan lagi bahwa di ruang ini, kekuatan jiwa dapat sama baiknya dengan alam dewa. Paling-paling,
Itu hanya dapat memainkan kekuatan puncak umur panjang. Sesiong dapat bertarung dengan alam seperti itu dan menambahkan men ke dalamnya. Jiwa-jiwa membunuh pedang. Apapun yang dia lakukan, saya pikir kita masih dapat membunuhnya dengan tim kita. Jika kita dapat membunuhnya, mengapa takut padanya? Zhou Zhenwang tertawa, ini adalah kuncinya. Kalau begitu setuju, kata Xiaoyu. Tidak perlu takut untuk membunuh lawan. Terlebih lagi, kekuatan jiwa yang ditunjukkan oleh Gong Moxuan saat ini ditunjukkan melalui jiwa Yu. Itu adalah puncak alam umur panjang. Xiaoyu masih yakin. Mantra pembuka blokir. Xiaoyu berkata, kami sepakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk dapat memotong koordinat ruang waktu yang ditinggalkan oleh iblis. Sekarang kalian berenam, satu serigala, lalu cari satu orang atau satu World of Warcraft supaya bisa masuk ke monumen batu untuk menghancurkan koordinat ruang waktu. Caranya sangat mudah, kata Gong Moxuan. Apakah kekuatan diperlukan? Kata Xiaoyu. Gong Moxuan berkata, selama kalian bisa mencapai level kaisar, kalian bisa masuk ke prasasti utama. Yang lainnya semuanya ada di prasasti yang sama. Kekuatan mereka kuat. Kekuatan di prasasti utama akan lebih cocok untuk kalian. Bahkan lebih mudah. Benar saja, biarkan aku memasuki prasasti utama. Xiaoyu diam-diam berkata bahwa tidak ada cara aneh di wajah tersenyum. Lang tua mengeluarkan burung elang emasmu dan Singlah yang memasuki prasasti Phoenix. Baiklah, Lang langsung setuju. Burung elang emas muncul di udara dalam cahaya api kemasan. Xiaoyu kemudian menugaskan dia sendiri untuk memasuki prasasti Phoenix lainnya di prasasti utama. Burung elang emas memasuki prasasti naga. Asap memasuki prasasti pohon suci. Kaisar serigala iblis terbang masuk. Demi keselamatan, Xiaoyu juga memberinya daun kehidupan untuk 4 prasasti manusia lainnya. Zhou Zhen, Wang Lin, Loya Lang, Zhan Tian dan Lin Dongyun masing-masing masuk sesuai dengan afiliasi mereka. Setelah pembagian, Gong Moxuan berkata, kalau begitu aku akan mengonsumsi 20% kekuatan dengan biaya membuka paksa ruang di 8 monumen batu. Setelah kalian berenam masuk, cobalah yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan kalian kepada batu induk yang lebih kuat. Kekuatan internal yang lebih sedikit. Mulailah, kata Xiaoyu. Gong Moxuan harus mengeluarkan suara bahwa cahaya dan bayangan Dewa Roh Yu muncul di monumen batu utama telah menjadi redup. Bentang alam, serangga, dan burung di dalamnya juga bergerak dan muncul kapan saja. Mereka akan dibangkitkan kapan saja. Cahaya putih, pola Dewa Roh Yu Pei sedikit bergetar. Seluruh monumen batu utama bergetar. Gunung Qianlang juga bergetar bersamanya. Sebuah kekuatan dari ujung terendah gunung dengan cepat bangkit dan tenggelam dalam pola Dewa Roh Yu Pei. Sikatlah, pola Dewa Roh Yu yang samar tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang berkilauan, dan ruang gelap ini diterangi seperti siang hari. Sosok kecil istana Mosuan di tengah. Pola Dewa Roh Yu Pei tiba-tiba melangkah maju seolah-olah berubah menjadi orang yang nyata dan biasa. Gong Moxuan melambaikan garpu jiaunya ke kiri dan kanan sebelum siong. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya ditaburkan di tubuhnya, menutupi 7 monumen batu. Kipas cahaya muncul di monumen batu dan terbuka. Tampaknya ada ruang besar di sana. Masih ada sihir berdarah yang kuat masih sangat murni. Ketika ruang manusia terbuka, mata Xiaoyu tertuju padanya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ada formasi mantra yang menggantung. Formasi mantra itu terhubung ke batu utama dengan kekuatan yang mengalir. Masuklah, kata Xiaoyu, itu tidak berbahaya. Kelima orang dan 2 binatang buas itu berjalan masuk ke dalamnya sesuai dengan monumen batu yang telah mereka identifikasi sebelumnya. Begitu mereka masuk, mereka diseret oleh suatu kekuatan dan berada di bawah formasi mantra, dan Ruyan memiliki hubungan spiritual dengan Xiaoyu. Sebelum manusia angkasa itu menutup, Ruyan mengirim pesan untuk mengonfirmasi bahwa formasi mantra itu tidak berbahaya bagi mereka. Xiaoyu benar-benar yakin, manusia angkasa di atas 7 monumen batu itu juga perlahan menutup dan kembali ke penampilan aslinya. Sosok Gong Moxuan juga menjadi kabur. Banyak yang tampaknya mengalami kelelahan yang cukup besar. Tutup mata Anda dan mulailah memulihkan kekuatan yang melelahkan sesegera mungkin. Tidak butuh waktu lama bagi 7 batu itu untuk muncul satu persatu. Sosok itu seperti bayangan 5 orang dan 2 binatang buas seperti Yanlin Loya dan Raja Zhou Zhen. Sosok itu sangat lincah,
seperti orang sungguhan. Xiaoyu tidak dapat melihatnya dengan hatinya, tetapi dia terputus dan tidak dapat dirasakan dengan menggunakan koneksi spiritual untuk berkomunikasi dengan Ruyan di dalam. Jika pemberontakan ruang angkasa dilakukan, Xiaoyu percaya bahwa dia masih dapat berhubungan dengan Ruyan, tetapi kemudian dia akan memahami kemampuan pemberontakan ruang angkasa. Giliranmu, Gong Moxuan membuka matanya dan menatap Xiaoyu. Xiaoyu samar-samar berkata, ayo pergi. Gong Moxuan sedikit menganggukkan lengannya dan Jiao Garpu lagi di depan Xiong dan kemudian dengan penuh semangat melambaikan dua tirai cahaya putih ke kiri dan kanan dan menjatuhkannya di monumen batu utama. Kakak, sebuah cahaya putih muncul di tengah prasasti utama dan secara bertahap meluas ke kiri dan kanan untuk membentuk ruang Men. Ada juga dunia ruang kecil. Xiaoyu diam-diam memperhatikan hatinya menyebar dengan cepat. Tidak seperti ruang kecil lainnya di 7 monumen batu, ruang kecil di dalamnya adalah mimeng tanpa batas dan tidak ada jejak neraka. Energi magisnya sangat bersih, bahkan vitalitas langit dan bumi yang dibutuhkan untuk kultivasi tidak ada tempat terlarang seperti seorang praktisi. Cepat masuk, Gong Moxuan berkata dengan cepat. Xiaoyu melangkah langsung ke dalam ruang manusia. Boom, ruang di belakang manusia itu tiba-tiba tertutup. Setelah menutup, Xiaoyu diam-diam menggunakan indera upanis ruang untuk menyadari bahwa dengan pemahaman tegak ruangnya saat ini, dia dapat dengan mudah keluar dari sini tanpa masalah dari Gong Moxuan. Perbedaannya adalah ketika Anda keluar kapan saja, tidak ada kekhawatiran, dan Xiaoyu telah meningkatkan kepercayaan dirinya dalam operasi ini. Prasasti utama memiliki 108.000 hantu kehidupan dan kematian, dan aku akan membimbingmu ke ruang dalam setelah memenggal kepala mereka. Suara Gong Moxuan terdengar seperti guntur di udara. Xiaoyu mengerutkan kening, 180.000 hantu kehidupan dan kematian. Apa itu? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakjubkan? Gong Moxuan berkata, ini adalah hantu kehidupan dan kematian yang tersisa di bawah kendali 7 temanmu. Jika tidak, jumlah hantu yang hampir 200.000 kelahiran dan kematian disebabkan oleh kebencian jiwa manusia untuk menyerap kekuatan kelahiran dan kematian. Semacam hal yang dapat mengabaikan serangan fisik apapun. Kamu dapat memperlakukannya sebagai nekromansi, tetapi mereka lebih maju. Mereka dapat menyaring serangan fisik. Hanya kekuatan ilahi Jing yang dapat menghancurkannya. Aku telah mencapai batasnya. Sampai jumpa berikutnya. Setelah suaranya menghilang, ruang kosong dari dunia yang awalnya kecil tiba-tiba dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang tak berujung muncul dari tempat di mana mata dapat melihat, dan segera mereka tampak seperti mata Xiaoyu. Tidak ada bedanya dengan yang lain, karena seluruh tubuhnya transparan, seolah-olah kabut telah mengembun, dan dengan cepat mendekati Xiaoyu, terbang seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah aku kebal terhadap semua serangan fisik? Apakah itu terlalu berlebihan? Xiaoyu meragukan ini. Bahkan ahli nujum yang paling rahasia pun hanya bisa kebal terhadap pertarungan yang 3 kali lipat kapasitasnya. Mereka tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan tempur Xiaoyu. Xiaoyu mengangkat tangannya dan meninju. Tidak ada keterampilan tempur yang hanya kekuatan tempur murni. Boom, ada lebih dari 300 hantu kehidupan dan kematian yang dihancurkan oleh hantaman itu. Mereka juga tidak dapat menahan 15 kali kekuatan tempur serangan. Dan hantu kehidupan dan kematian yang hancur berubah menjadi masa kegelapan dan kepolosan neraka, dan ada cahaya aneh di neraka trolling Xiaoyu, memperhatikan semakin banyaknya hantu kehidupan dan kematian di sekitarnya yang tampaknya tak berujung, dan dia bergumam 10.000. Jika itu adalah serangan buta, bahkan jika itu adalah pembunuhan massal, itu dapat membunuh 200-300 harus dimainkan ratusan kali berturut-turut sebelum dapat dikonsumsi dengan sangat cepat bahkan jika dia menyembuhkan dirinya sendiri. Terutama karena tidak ada yang lain kecuali hantu kehidupan dan kematian. Setidaknya sumber jiwa Gong Moxuan harus berhati-hati. Dia mengulurkan matanya sejauh mungkin. Dibandingkan dengan para master dengan kekuatan hidup dan mati yang keluar dari reruntuhan Manji, hantu kehidupan dan kematian ini tidak dapat diamati dengan senang hati. Ini juga merupakan keuntungan bagi Xiaoyu. Melalui mata untuk mengamati situasi dalam jarak 50.000 meter, Xiaoyu menemukan bahwa kekuatan hantu kelahiran dan kematian yang bergegas ke depan jelas yang paling lemah. Di belakang, masih ada beberapa yang mencapai tingkat Xuanzun dan kemudian mereka sedikit kabur dan tidak jelas. Tekanan, jika ada, yang dapat dipancarkan dikhawatirkan telah mencapai kondisi umur panjang. Jelas,
Ada orang-orang yang dapat bersaing dengan Xiao Yu dalam 108.000 hantu hidup dan mati, yang membuatnya semakin berhati-hati. Atasi kelemahan ini terlebih dahulu, Xiao Yu memperhatikan banyak hantu hidup dan mati yang mengeluarkan raungan yang tidak nyaman dan membanting ke segala arah, jari telunjuk kirinya terangkat ke atas. Metode serangan yang paling sedikit dikonsumsi juga merupakan jangkauan serangan terluas, dan itu harus dihitung dengan ledakan es dari mantra pembunuh sihir. Jari telunjuk kiri sedikit kosong. Api kabut dingin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dingin yang menggigil dapat membakar api hidup dan mati, dan api yang dapat dibakar dapat dikalsinasi, sehingga bayang-bayang hidup dan mati dalam 1000 km hampir seketika menghilang. Hantu hidup dan mati hancur di tempatnya, dan sihir berdarah yang kuat mengalir, dan dicampur dengan sinar cahaya aneh yang terbang ke atas dan ke bawah. Jumlah pembunuhan kali ini lebih dari 2000. Energi magis berdarah yang dihasilkan cukup banyak. Sangat murni, Xiao Yu hampir ingin menyerap sejumlah sinar aneh dari tempering dan pelatihan terlebih dahulu. Ada juga banyak yang bertanya-tanya apa sinar-sinar ini. Kegunaan, Xiao Yu sedang memikirkan energi magis berdarah dan cahaya aneh seolah-olah dia sedang diusir oleh hantu hidup dan mati. Dia bergegas ke arahnya karena dia ingin memeriksa situasi cahaya aneh itu terlebih dahulu, dan merasakan bahwa raksasa di cincin luar angkasa itu tiba-tiba bergetar. Tampaknya muncul. Belatung raksasa belum membentuk kemampuan berpikir umum seseorang, tetapi sudah memiliki beberapa naluri yang mirip dengan binatang buas. Ketika mereka lapar, mereka akan mencari makanan. Jiwa emas sinar guntur telah diperbaiki, meskipun belum dipulihkan. Setidaknya itu sempurna untuk memulihkan beberapa naluri. Respons Xiao Yu juga normal. Dia segera melepaskan boneka raksasa dari cincin luar angkasa. Begitu muncul, itu adalah mulut Dong di hadapan Xiong. Itu adalah jiwa pendiri Dewa Basilisek yang terus-menerus menghancurkan jiwa raksasa Kuilei SSR dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan di depan Xiongnya. Karena yang paling serius dari raksasa Kuilei adalah jiwa Raja Selei, tubuhnya terlalu istimewa dan terlalu tangguh untuk diperbaiki. Xiao Yu tidak peduli, selama jiwa Raja Selei sepenuhnya memulihkan raksasa itu, Kuilei masih memiliki kekuatan tempur yang paling kuat dan tidak akan menjadi hasilnya. Dia tidak keberatan dengan diskon. Kali ini boneka raksasa itu muncul. Xiao Yu merasakan jiwa boneka raksasa itu dari jiwa boneka raksasa itu, bergetar lembut dan memancarkan isapan. Yah, akibatnya, saya melihat sinar cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya dipanggil dari semua sisi dan berubah menjadi jisyas listrik dan optik, semuanya berkumpul di pintu masuk Kuilei Xiong Qiandong raksasa. Xiao Yu berkata dengan heran, apakah masih ada efek ini? Luka itu berubah secara nyata. Perubahan lainnya adalah tampaknya kekuatan boneka raksasa itu juga tumbuh sedikit dengan sedikit perbaikan. Ini dapat mengejutkan Xiao Yu. Selain Ju raksasa, tetapi Xiao Yu membantunya lebih awal dan mengendalikannya untuk menjadi Kuilei sebelum terbentuk sepenuhnya, sudah pasti sulit baginya untuk menembus hitam raksasa itu. Jiwa hampir menjadi titik akhirnya. Jika dia ingin menerobos, mungkin sangat dekat dengan nol. Sekarang cahaya aneh itu tidak hanya dapat membantunya memulihkan luka tubuh, tetapi juga menumbuhkan begitu banyak hantu kehidupan dan kematian. Jika dia tidak dapat membunuhnya sepenuhnya, dia dapat memulihkan luka tubuh untuk memberikan dampak tertentu pada jiwa ungu raksasa. Dan penghancuran hantu kelahiran dan kematian juga dapat menghasilkan sihir dewa murni, yang juga dapat digunakan untuk membudidayakan Xiao Yu. Gunakan beberapa cara yang kuat untuk membunuh 30.000 atau 40.000 hantu terlebih dahulu. Xiao Yu juga melihat semangat juang yang kuat ketika dia melihat efek ini. Dia sedikit terangkat, hantu kehidupan dan kematian yang tampaknya tak berujung itu bergegas maju lagi. Kelemahan hantu kehidupan dan kematian adalah bahwa mereka hampir sekitar 10 meter sebelum mereka meluncurkan serangan. Mereka dengan bodohnya berlari ke depan, yang juga menyelamatkan Xiao Yu dari banyak masalah. Siap, teriak Xiao Yu. Roda waktu yang besar muncul dari atas kepalanya dan dengan cepat meluas hingga mencakup area seluas 15.000 km. Kekuatan Phantom of Life Ended dapat menghancurkannya. 18 naga pertempuran berkumpul. 18 naga pertempuran muncul dari belakang Xiao Yu dan segera terbang ke segala arah untuk mulai mengamuk dengan panik untuk menghancurkan Phantom of Life Ended. Jika orang lain menggunakan teknik bertarung ini, itu pasti tidak berguna.
Kekuatan Xiaoyu adalah 15 kali kekuatan bertarung. Metode apapun yang mengabaikan serangan fisik tidak berguna. 18 naga mengamuk. Mereka seperti dewa kematian yang mati, dan Phantom of Life Ended yang tak tertahankan, semuanya hancur dan berubah menjadi banyak sihir neraka. Semua cahaya aneh ditarik oleh raksasa itu ke luka depan Xiong. Pada titik ini, cahaya yang kuat berkumpul untuk membentuk cahaya seputih salju yang menutupi luka sehingga lukanya tidak dapat dilihat sama sekali, dan Xiaoyu dapat merasakan bahwa kekuatan boneka raksasa itu mulai tumbuh dengan jelas. Untuk alam raksasa, meskipun pertumbuhannya tidak jelas, jangan lupa ada cukup banyak hantu kehidupan dan kematian. Di antaranya adalah cahaya misterius dan kehidupan abadi. Cahaya aneh yang tersisa setelah kematian pasti lebih banyak. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang banyaknya cahaya aneh yang mungkin membuat boneka raksasa memasuki titik jiwa ungu, jadi kekuatan bertarungnya benar-benar mengerikan. Anda harus tahu bahwa raksasa paling kuat yang diakui oleh raksasa yang ditempa Dewa Basilisek hanyalah jiwa Kimse. Saya berharap ada sejuta hantu kehidupan dan kematian, gumam Xiaoyu pada dirinya sendiri. Jika kata-katanya membiarkan sumber jiwa Gong Moxuan mendengarnya, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya. Hantu kehidupan dan kematian, yang berjarak sekitar 15.000 km dari roda cahaya waktu, berlari cepat ke depan lagi, tetapi kecepatan mereka sangat lambat bagi Xiaoyu. 15.000 km sudah cukup bagi mereka untuk mencapainya dalam waktu 1 menit. 1 menit sudah cukup baginya untuk meredam sihir berdarah ini. Setelah penghancuran hantu kehidupan dan kematian, energi sihir berdarah yang dihasilkan sangat murni. Xiaoyu hanya menggunakan sedikit temper untuk mengolahnya. Tentu saja, sihir berdarah ini jelas berbeda dari cahaya aneh itu. Saat ini, 90% Jinghua, yang melihat hantu kehidupan dan kematian, adalah cahaya aneh yang terkondensasi, dan sihir berdarah hanya dihasilkan secara kebetulan. Jadi secara relatif, Xiaoyu mungkin telah meningkatkan kekuatannya. Mata Xiaoyu dapat mengunci hantu kehidupan dan kematian untuk mengetahui kapan mereka dapat mengancamnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan dirinya, seperti dom tanpa dasar yang membunuh hampir 30.000 hantu kehidupan dan kematian. Semua penyerapan masuk dan berlatih dengan gila-gilaan. Kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Ketika hantu-hantu kehidupan dan kematian itu mendekati Xiaoyu lagi, mereka menggunakan waktu untuk berdiri diam dan 18 naga pertempuran berkumpul untuk membunuh. Membunuh hampir 70.000 hantu berturut-turut 3 kali berturut-turut. Sihir berdarah yang dihasilkan begitu banyak sehingga Xiaoyu merasa bahwa jiwa akan berubah dari emas menjadi putih. Kekuatan hantu kehidupan dan kematian yang tersisa juga jelas ditingkatkan. Itu tidak mudah untuk dibunuh. Dia juga berhenti berlatih untuk sementara waktu. Memutuskan untuk sepenuhnya memecahkan hantu kehidupan dan kematian sebelum berlatih. Boneka raksasa bebas menyerap cahaya aneh. Promosinya masih terbatas, dan masih ada jalan panjang. Di antara hantu-hantu yang tersisa dari 40.000 kehidupan dan kematian, ada lebih dari 35.000 dengan kekuatan transfigurasi ke tingkat kaisar. 5.000 yang tersisa atau lebih adalah dari kaisar tingkat pertama ke keadaan setengah baya. Cukup untuk membunuh Xiaoyu jika kalian berkumpul bersama. Sadar akan krisis, Xiaoyu mengunci diri ke satu arah dan bergegas ke masa lalu. Dia ingin memastikan bahwa yang terkuat di antara hantu kehidupan dan kematian berkumpul sebelum memecahkan yang terkuat. Tentukan selatan sejauh lebih dari 20.000 meter dan datang ke puncak kehidupan abadi terkuat di posisi ini. Hantu-hantu kelahiran dan kematian ini tampaknya memiliki kilatan cahaya aneh di tubuh mereka yang tampaknya tidak nyata. Mereka tidak perlu dibunuh untuk melihat bahwa cahaya aneh yang mereka miliki sangat kuat. Miliknya, suara aneh keluar dari mulut mereka. Tubuh masing-masing hantu kehidupan dan kematian memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk bergerak. Dengan cahaya redup dan aneh di tubuh mereka yang mendesis tiba-tiba menjadi cerah dan dengan cepat melepaskan seberkas cahaya ke dalam mulut mereka. Untuk sementara waktu, semua hantu kehidupan dan kematian yang telah mencapai tingkat umur panjang akan meneriakkan sinar putih seperti tali, melilit Xiaoyu. Sebelum mencapai Xiaoyu, dia merasa bahwa vitalitasnya tampaknya hilang, ini menghilangkan vitalitas lagi. Xiaoyu menduga bahwa Huo melihat cahaya-cahaya aneh itu, dan kemudian melihat raksasa-raksasa yang mengikutinya. Dia mengerti peran cahaya-cahaya aneh itu. Berdebar, dalam menghadapi hantu kehidupan dan kematian yang kuat.
Lu Xiaoyu hanya dapat menunjukkan kartu-kartu lain di bawah pedang pembunuh spiritual dan kebenaran ruang angkasa Lu, Thunder Cloud Tianyi.